Kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya saudara, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 21 orang korban kapal motor Dewi Jaya II yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dalam pencarian di hari keempat kemarin, tim SAR menemukan 2 buah pelampung yang mengapung di perairan. Tim SAR gabungan memperluas pencarian 21 korban kapal motor Dewi Jaya II yang masih hilang di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pencarian difokuskan di 3 sektor sesuai rencana operasi SAR. Pencarian ini difokuskan pada perairan Pulau Rajuni, perairan Pulau Jinato, dan perairan Pulau Kayu Adi. Pencarian korban juga diperluas hingga ke Pulau Lanti Giang dan Pulau Latondu. Tim SAR gabungan menemukan 2 pelampung yang diduga sempat digunakan oleh korban. Dan saudara, untuk mengetahui update terkini terkait dengan upaya pencarian ke-21 korban kapal yang diduga tenggelam, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Afriansah Lahia. Selamat pagi Afriansah, bagaimana proses atau update pencarian yang dilakukan oleh tim SAR hingga pagi hari ini? Baik, selamat pagi untuk semua pemirsa Mas Imran. Untuk hari ini, hasil dari konfirmasi pihak Basarnas bahwa sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur, pihak Basarnas kembali menemukan 1 korban dari KM Dewi Jaya II, di mana korban tersebut ditemukan di sebelah pesisir barat pantai Pulau Kayu Adi. Korban tersebut dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi ke daratan. Dan untuk selanjutnya, pihak Basarnas juga masih terus melakukan pencarian dengan menggunakan kapal KN Kamajaya serta bantuan kapal TNI Angkatan Udara. Kembali ke studio. Baik, hingga pencarian yang dilakukan di hari ini, hingga pagi hari ini, dari 21 korban yang hilang begitu ya, akibat menjadi korban kapal tenggelam, 1 orang berhasil ditemukan namun dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan, diantaranya tim SAR, TNI, dan Polri. Terima kasih Afriansyah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan usai jeda saudara, Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi rekapitulasi tingkat nasional di pleno terbuka KPU Pusat. Masih berlanjut pada hari Jumat kemarin. Pasangan Prabowo Gibran tercatat unggul. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan.
Ramadan ini, gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok, manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Rekapitulasi tingkat nasional di Pleno Terbuka KPU Pusat masih berlanjut pada Jumat 15 Maret. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran tercatat unggul di Provinsi NTB, Jambi, dan Papua Selatan melalui rekapitulasi tingkat nasional di Pleno Terbuka KPU Pusat pada Jumat 15 Maret. Di NTB, Prabowo Gibran memperoleh 2.154.843 suara. Di Jambi, Prabowo Gibran memperoleh 1.438.952 suara, sementara di Papua Selatan Prabowo Gibran mendapat 162.852 suara. Pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh 532.605 suara di Jambi, disusul pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan sebanyak 234.251 suara. Sementara di Papua Selatan, Anies Muhaimin memperoleh 41.906 suara dan Ganjar Mahfud memperoleh 110.003 suara. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil. Saudara, kita ikuti perkembangan terbaru soal rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum bersama jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi. Selamat pagi Taufik, bagaimana perkembangan rekapitulasi suara oleh KPU hari ini? Ya, perkembangan rekapitulasi suara oleh KPU pada hari ini memang akan dilanjutkan dan rencananya provinsi yang akan melakukan rekapitulasi pada hari ini adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti yang kita tahu, saudara, saat ini dari KPU sendiri sudah berhasil atau menyelesaikan rapat pleno dari rekapitulasi perhitungan suara secara nasional sebanyak 31 provinsi dari 38 provinsi yang ada. Dan totalnya 29 provinsi pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka unggul di 29 provinsi, dan juga untuk pasangan nomor 1 yaitu Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi yaitu adalah Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk kemarin, saudara, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2024 KPU telah menyelesaikan ada sekitar 6 provinsi untuk dilakukan rekapitulasi. Yang pertama adalah Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, dan Sumatera Utara. Rencananya, saudara, masih ada 6 provinsi lagi yang akan melakukan rekapitulasi secara nasional dan juga 1 dari luar negeri, yaitu adalah dari Kuala Lumpur. Dan untuk dari 6 provinsi yang belum melakukan rekapitulasi yang tadi saya sebutkan, sudah ada Sulawesi Tengah yang sudah siap untuk melakukan
rekapitulasi, lalu juga masih ada sisa sekitar 6 lagi maksud kami. Di situ adalah Provinsi Maluku, dan juga ada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Daya, dan juga Kuala Lumpur yang tadi saya sebutkan. Dan rencananya saudara memang pihak dari KPU menargetkan perhitungan rekapitulasi secara nasional ini lebih cepat selesainya, itu adalah tanggal 18 Maret. Dan juga berdasarkan peraturan dari PKPU, memang dari KPU sendiri memiliki batas waktu sampai dengan 20 Maret. Jadi ini masih ada waktu sekitar 5 hari lagi. Dan juga untuk perolehan suaranya untuk saat ini, dari total 31 suara yang sudah masuk, untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah mendapatkan suara sebanyak 30.602.884. Dan untuk pasangan calon nomor urut 2 itu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebanyak 74.998.973. Dan juga untuk pasangan calon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh suara 22.965.661. Cindy. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Gedung KPU RI Jakarta. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas pagi hari ini. Terus perbaharui informasi mengenai pemilu dan berita lainnya hanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Imron Fadilah. Dan saya Asri Gunawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Penyakit lambung itu biasanya ada masalah utamanya dari asam lambungnya memang ya. Nah, kali ini Bunu akan kasih rekomendasi menu-menu sehat yang bisa Food Lover aplikasikan pada saat sahur ataupun berbuka, agar kita tidak terkena penyakit GERD atau lambung, dan juga baik untuk penderita GERD. Nikmati buah karena dokter menyarankan buat yang GERD juga boleh menikmati buah. Cerita rasa, GERD aman selama puasa? Bisa dong. Sabtu 16 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Cuaca ekstrem menghambat proses bongkar muat kapal, truk logistik membludak di Pelabuhan Merak, Banten. Empat bulan sudah banjir merendam sebagian wilayah di Kabupaten Muaro Jambi. Akibatnya siswa dan guru harus ke sekolah menggunakan perahu. Tak hanya itu, mereka juga harus belajar di tengah banjir. Rekapitulasi tingkat nasional di pleno terbuka KPU Pusat masih berlanjut. Hingga Jumat kemarin, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran tercatat unggul di 27 provinsi.
Halo, selamat pagi, selamat berpuasa. Semangat pagi hari ini walaupun di tengah hujan, begitu wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan yang udah bangun sahur, udah sholat subuh, gak langsung tidur lagi. Iya, nonton Setelah Kompas TV, ada kita berdua Muhammad Syareza dan juga ya, Putri Oktaviani. Dingin banget ya Kenapa? studio. Oh, dari kemarin hujan mulu ya? dingin. Mungkin kamu dekat saya, cool. Wow. Oh, enggak ya. Ya, karena memang belakangan cuaca di pagi hari maupun sore menjelang buka puasa itu rata-rata hujan di sejumlah wilayah. Itu juga jadi perhatian terutama masalah kesehatan. Betul, karena ada beberapa teman kita yang sekarang lagi sakit, ya kan? Ada yang juga kena DBD juga. Nah, ini harus diperhatikan bahwa sekarang nggak hanya kita menjaga kondisi tubuh karena sedang berpuasa, tapi juga menjaga diri kita dari penyakit-penyakit tadi tuh ya, DBD, terus juga banyak yang demam-demam juga. Betul, selain supaya puasa ini juga bisa lebih sehat, supaya lebih semangat lagi untuk berburu takjil begitu. Kan di media sosial nih banyak banget yang berseliweran begitu, Okta, bagaimana orang-orang ini udah berburu takjil dari jam 2 siang bahkan begitu ya, sehingga orang-orang ingin berbuka udah kehabisan beli. Itu juga memang ramai itu di media sosial belakangan ini. Sekarang warnya bukan war tiket tapi war takjil. Nah itu dia, tapi masih lama kita ngomongin takjil ya, karena ini baru selesai sahur, baru masih pagi, jam 7 pagi sampai Indonesia akhir pekan baru menjumpai Anda begitu ya. Nah Reza, seperti biasa nanti kita juga akan ada yang seru-seru, kita akan ngobrol ya dengan ini pelukis, tapi ngelukisnya bukan ngelukis biasa. Luar biasa berarti? Luar biasa. Kenapa itu pelukisnya luar biasa? Sebenarnya ini lagi puasa, tapi boleh nggak sih ngomongin makanan? Boleh, ya. Jadi kita nggak icip-icip, karena lagi puasa. Karena kita akan menabur ya. Menabur apa? Ditabur kopinya, jadi dilukis. Oh, lukisannya pakai kopi? Kok bisa ya? Makanya itu bisa nempel ya kopi di kanvas gitu loh. Tapi nanti kita akan belajar dan juga akan melukis. Kira-kira saya melukis apa nanti ya. Tapi yang satu ini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk Anda saudara, di mana ada sebuah mobil jenis carry terbakar di SPBU Tangkel jalur ke arah jembatan Suramadu Bangkalan Jawa Timur Jumat malam. Saat hendak mengisi bahan bakar di SPBU Tangkel, mobil jenis carry ini tiba-tiba mengeluarkan percikan api pada bagian mesin. Khawatir mengenai mesin pompa pengisian BBM di SPBU, mobil kemudian didorong sedikit menjauh. Namun api kemudian bertambah besar sehingga dibiarkan terbakar di sekitar SPBU Tangkel Burneh Bangkalan. Api kemudian berhasil dipadamkan tim pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi. Tidak ada korban pada kebakaran ini. Pom bensin Tangkel hari ini. Terjadi kebakaran di pom Tangkel. Kemudian kebakaran diduga karena ada korsleting listrik di mesin. Jadi pas ke sini sudah terbakar semua, Mas? Sudah terbakar semua, Pak. Tapi pemilik mobil, pengendara selamat semua, tidak ada masalah? Alhamdulillah selamat, Pak. Berikutnya saudara, gerebek lokasi perjudian di kawasan Pancur Batu, Deli Serdang, polisi menangkap seorang pria mantan polisi. Mantan polisi itu ditangkap karena punya senjata api ilegal. Polisi menangkap 21 orang saat penggerebekan sebuah lokasi perjudian di kawasan Pancur Batu. Dari 21 orang yang ditangkap, 1 orang merupakan mantan polisi. Ia kini ditahan karena memiliki senjata api ilegal. Sementara 20 orang lainnya masih dalam penyelidikan. Diamankan 21 orang beserta barang bukti, ya 20 orang sudah kita kembalikan. Setelah kita periksa para saksi dan kita laksanakan gelar perkara ya tadi malam, terhadap 20 orang ini tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang ada. Maka kita tetapkan 1 orang yang sekarang ada di belakang kita ini menjadi tersangka. Atas terkait dugaan kepemilikan senjata api yang dugaan mantan polisi. Informasi selanjutnya saudara, ada seorang petugas keamanan yang terjebak di dalam lift di sebuah gedung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban terjebak selama 1 jam lantaran lift mengalami gangguan kelistrikan. Jadi akibat insiden ini saudara, lift berhenti di antara lantai 1 dan lantai 2 gedung. Aksi penyelamatan petugas keamanan yang terjebak berlangsung dramatis. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan karena sempitnya ruang dan kondisi lift yang gelap. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
Kebetulan ada kerusakan di elektriknya, jadi kita usahakan mengeluarkan korbannya dulu dari lift. Nah, alhamdulillah kita bisa evakuasi korban dari lift melalui pintu atap lift gitu. Kini kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Pengemudi mobil minibus yang menabrak bangunan dealer dan mobil Porsche 911 GT3 di Pantai Indah Kapuk 2, Kosambi, Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut pengemudi yang merupakan pria berusia sekitar 43 tahun berkendara dalam pengaruh minuman keras. Akibatnya dia tak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga menabrak panel pintu kaca depan dealer serta mobil Porsche yang terparkir di dalam dealer. Saat kejadian, tersangka JS berkendara seorang diri di dalam mobil. Kini tersangka telah ditahan dan dalam pemeriksaan polisi. Kita masih dalami ya informasi tersebut, tentunya kita lakukan pemeriksaan karena kemarin pada saat kita periksa kan masih terpengaruh alkohol seperti itu. Statusnya saksi atau tersangka? Untuk statusnya ya saat ini ya kita sudah masih dalam pemeriksaan dan nanti kita akan update terakhir. Jadi seperti itu. Yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu dia pasti bersalah kan gitu. Pasti akan segera kita tetapkan sebagai tersangka. Video amatir memperlihatkan saat sebuah mobil minibus jenis Mitsubishi Expander menabrak gedung dealer mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jalan Kafling Boulevard, Kosambi, Tangerang, Banten pada Rabu 13 Maret 2024. Akibatnya, bagian depan dealer yakni panel besi kaca pecah dan patah. Tak hanya itu, mobil Expander turut menabrak mobil Porsche 911 GT3 yang terparkir di dalam dealer tersebut hingga rusak di bagian depan dan kap mobil terbuka. Pengemudi mobil langsung ditangkap di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan polisi, pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman keras. Ya, mobil Expander ya, itu memang menabrak bagian panel pintu depan dari showroom Ivan Motor tersebut sehingga ambruk, kemudian kacanya pecah dan menabrak mobil Porsche ya. Pengemudi mobil itu diamankan di lokasi ya kan bersama dengan security di sana, dan pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman keras ya, beralkohol. Berdasarkan situs resmi dealer.porsche.com/id, mobil Porsche 911 GT3 yang ditabrak pengemudi Expander memiliki nilai 9,045 miliar rupiah. Harga ini untuk versi standar tanpa tambahan modifikasi sama sekali. Sementara untuk harga mobil bekasnya mencapai 8 miliar rupiah. Porsche Indonesia meluncurkan seri 911 GT3 di dalam negeri pada April 2022. Polisi kini telah menetapkan sopir Expander sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus ini. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Kita beralih ke perkembangan kasus bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim seorang ibu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi kembali memeriksa saksi dari pihak keluarga pasien. Polisi meminta keterangan kepada Sitina selaku bibi pasien di Mapolres Bangkalan Kamis sore. Sitina mengatakan polisi bertanya soal kronologis kejadian saat mengantarkan pasien yakni Mukaromah ke Polindes maupun ke Puskesmas Kedundung. Tapi Ibu ke sini dalam agenda pemeriksaan saksi Bu? Iya. Yang nemeni Ibu bayi itu? Berdua kemarin? Apa? Yang nemeni di puskesmas? Enggak, bidangnya 3. Yang saya duduk di saya sama saudara saya, kan nggak tahu dia dari luar. Sebelumnya beredar luas di masyarakat cerita Mukaromah seorang ibu di Bangkalan yang menduga dirinya menjadi korban malapraktik setelah
proses persalinan di Puskesmas Kedundung mengakibatkan bayinya meninggal dunia. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan membantah adanya malpraktik. Kadinkes Bangkalan menjelaskan bahwa proses persalinan mukaromah sudah sesuai prosedur. Menurut Kadinkes Bangkalan, bayi pasien sudah meninggal 7 hingga 10 hari sebelum persalinan. Hal inilah yang membuat bagian tubuh bayi tertinggal, apalagi posisinya sungsang. Kini kita beralih ke informasi lain, Saudara. Aksi pencurian di sebuah rumah terjadi di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku menggondol barang-barang berharga saat rumah dalam kondisi kosong karena ditinggal pemilik saat sholat tarawih di masjid. Rufinda terkejut saat melihat rumahnya berantakan. Sejumlah lemari pakaian diacak-acak kawanan pencuri. Bahkan sejumlah kotak juga berserakan di atas kasur rumah warga itu. Sejumlah barang berharga yang ada di rumahnya pun hilang. Kejadian ini terjadi saat Rufinda meninggalkan rumah untuk pergi ke masjid menunaikan sholat tarawih. Para pelaku yang mengetahui rumah Nurfinda kosong langsung masuk dan menggondol barang berharga. Ia melaporkan kasus ini ke polisi. Nah, begitu saya pulang ya pintu saya sudah terbuka. Kemudian lemari saya juga sudah diacak-acak semua isinya. Dari sekian kamar ya semua isinya itu lemarinya udah berantakan semua, udah keluar semua dari lemari. Satu laptop, kemudian HP saya, kemudian juga ada perhiasan. Aksi pencurian saat rumah ditinggal sholat tarawih pemilik bukan kali ini terjadi. Sebelumnya 6 rumah di kawasan Pancoran Mas Depok juga dibobol pencuri. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat. Kalau yang satu ini, Saudara, ada sebuah rumah 2 lantai di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari tadi ambruk. Satu keluarga yang sedang tertidur sempat tertimbun reruntuhan rumah. Rumah 2 lantai yang dijadikan konveksi di Jalan Ayub, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ambruk. Petugas damkar dan BPBD Kota Jakarta Selatan mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Evakuasi berlangsung dramatis. Korban yang saat kejadian tengah tertidur ini dikeluarkan petugas dari puing-puing beton. Korban satu keluarga ini mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pejaten, Jakarta Selatan. Menurut saksi, sebelum bangunan ambruk sempat terdengar suara retakan dan tidak lama kemudian bangunan langsung ambruk. Bangunan yang masih berbahaya langsung dipasang garis polisi oleh petugas kepolisian, sementara kasusnya ditangani Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat yang kedua korban selanjutnya. Kondisi korban gimana, Bang? Mengalami luka-luka kecil sih. Udah dibawa sama 118. Itu yang roboh apa sih, Bang? Rumah, jadi di belakang itu ada sebuah konveksi 2 lantai. Tidak tahu kronologi seperti apa, itu dia merubuhi rumah korban. Itu yang tertimpa itu satu keluarga atau bagaimana? Iya, satu keluarga. Ada 4 orang. Usai jeda, sampai Indonesia Air Pekan masih akan kembali, diantaranya dengan informasi cuaca ekstrem menghambat proses bongkar muat kapal. Truk logistik membludak di Pelabuhan Merak, Banten. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Makan pedas atau gorengan?
Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Bulan Ramadan penuh godaan dan cobaan. Siapkan lahir batin saat berpuasa. Minum segar dingin SDC 1000, vitamin C 1000 mg. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal, aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja, minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Peningkatan volume kendaraan truk logistik memenuhi hampir seluruh dermaga di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Membludaknya kendaraan besar ini juga dipengaruhi oleh angin kencang yang membuat proses bongkar muat kapal menjadi lebih lambat. Beginilah kondisi antrian truk logistik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Volume ini terus meningkat dari hari biasanya saat memasuki hari kelima ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Selain itu, pengaruh cuaca berupa angin kencang yang berdampak pada ketinggian membuat aktivitas bongkar muat menjadi terlambat. Ini disebabkan karena kapal yang akan melakukan proses sandar mengalami kesulitan. Imbasnya, para sopir truk logistik mengaku harus menunggu berjam-jam lamanya untuk bisa mendapat giliran masuk ke dalam kapal. Nunggu lama nggak di sini, Kang? Pelabuhan? Udah dari tadi. Berapa jam? 3 jaman. Hah? 3 jam. 3 jam? Belakang. Oh, di belakang. Infonya kenapa, Kang? Ya macet. Kapal aja katanya. Oh, kapal. Nunggu sandar kapal. Naik. Karena katanya buruk apa gimana tadi? Emang buruk. Sebelumnya sejak Jumat siang, cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Imbasnya operasional dermaga sempat ditutup hingga menimbulkan antrean kendaraan panjang. Setelah cuaca ekstrim mereda, pelabuhan kembali dioperasikan dan antrean kendaraan yang akan menyeberang mulai terurai. Pastikan untuk kegiatan bongkar muat kendaraan sudah mulai beroperasi kembali, sudah mulai normal kembali. Saat ini untuk antrian kendaraan sudah mulai terurai seiring dengan kapasitas dermaga yang sudah bisa diisi kendaraan.
Berikutnya saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan Sungai Lusi meluap. 2 tanggul bendung kiri Kelambu pun jebol. Kondisi terkini tanggul utara. Panjang tanggul yang jebol mencapai 11 meter dengan kedalaman 4 meter lebih. Menurut Kepala Desa, tanggul sempat retak Kamis lalu hingga akhirnya jebol Jumat pagi. Hujan deras selama 3 hari terakhir menyebabkan debit Sungai Lusi meluap. Jebolnya tanggul turut menyebabkan banjir di permukiman warga. Sebagian warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman dari banjir. Ya sebetulnya kan kemarin sudah dibenahi. Ini kan jebolan yang kedua. Berhubung air dari Kali Lusi itu sangat deras, akhirnya melimpas ke tanggul-tanggul tersebut dan akhirnya tidak bisa membendung, tanggul akhirnya bobol. Yang terendam berapa rumah, Pak? Kalau sementara ini yang terendam ya adalah kalau 6 sampai 8 rumah yang terdampak. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrem selama sepekan ke depan. BMKG menyebut potensi curah hujan tinggi merata di seluruh Pulau Jawa akibat munculnya 3 bibit siklon. Selain Pulau Jawa, daerah lain yang berstatus siaga cuaca ekstrem adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Pulau Nusa Tenggara. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Indonesia hingga 18 Maret. Potensi menjadi ekstrim, yaitu di Bengkulu. Lalu yang satu ini, saudara, ada tim SAR gabungan yang terus melakukan pencarian terhadap 21 orang korban kapal motor Dewi Jaya 2 yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dalam pencarian di hari keempat kemarin, tim SAR menemukan 2 buah pelampung yang mengapung di perairan. Tim SAR gabungan memperluas pencarian 21 korban kapal motor Dewi Jaya 2 yang masih hilang di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pencarian difokuskan di 3 sektor sesuai rencana operasi SAR. Pencarian ini difokuskan pada perairan Pulau Rajuni, perairan Pulau Jinato, dan perairan Pulau Kayu Adi. Pencarian korban juga diperluas hingga ke Pulau Lantigiang dan Pulau Latondu. Tim SAR gabungan menemukan 2 pelampung yang diduga sempat digunakan oleh korban. Dan tim SAR gabungan juga menemukan 2 buah pelampung di antara Pulau Jinato dan Rajuni. Dan saat ini kami juga menginginkan 2 korban yang selamat untuk bersama-sama mencari. Karena mereka yang tahu posisi daripada teman-temannya, mungkin bisa melalui mereka bisa mendapat informasi yang lebih baik lagi untuk tim pencari. Kita pantau informasi terkini dari pencarian 21 korban kapal tenggelam di Selayar, Sulawesi Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Afrian Sahlahia di Makassar. Afri, selamat pagi. Ini sudah pencarian hari kelima. Titik atau lokasi mana yang akan menjadi target pencarian tim SAR? Ya, baik. Selamat pagi untuk pemirsa. Untuk pencarian oleh tim SAR gabungan bersama Basarnas, TNI Polri, BPBD dan Tagana dibantu dengan beberapa masyarakat sekitar. Hari ini adalah merupakan pencarian hari kelima, di mana pihak Basarnas akan melakukan pencarian sesuai dengan operasi SAR yang difokuskan pada perairan Pulau Rajuni, perairan Pulau Jinato, perairan Pulau Kayu Adi, dan diperluas hingga ke Pulau Latinggian dan Pulau Latondu. Untuk saat ini mereka tetap fokus pada pencarian yang telah dibagi menjadi 3 sektor tersebut. Dan pada saat pencarian kemarin di hari keempat, tim Basarnas dibantu dengan warga berhasil menemukan 2 buah pelampung yang dimana pelampung tersebut merupakan korban dari kapal KM Dewi Jaya 02. Okta. Ya, lalu bagaimana kondisi ABK yang berhasil diselamatkan? Apakah masih ada yang dirawat saat ini, Afri?
Baik, untuk saat ini 9 ABK anak buah kapal KM Dewi Jaya 02 sudah kondisi membaik. Meski ada beberapa dari antara mereka ini raut wajahnya itu sangat trauma akibat kejadian insiden kapal tenggelam ketika mereka berlayar mencari nafkah bersama dengan rekan-rekannya. Dan kemudian saat ini mereka sudah berada di rumah pemerintah desa, yakni dalam hal ini Kepala Desa Batang di Kecamatan Takabonerate. Meski begitu, Okta, bahwa semua ke-9 ABK ini mereka masing-masing sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga yang berada di Pulau Jawa. Demikian, Okta. Baik, sudah masuk pencarian hari kelima dan fokus tadi dibagi menjadi 3 sektor. Tentu diharapkan seluruh korban ini segera ditemukan dan mendapatkan perawatan bagi mereka yang selamat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Afrian Salahia melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, 4 bulan sudah banjir merendam sebagian wilayah di Kabupaten Muaro Jambi. Akibatnya, siswa dan guru harus ke sekolah menggunakan perahu. Hanya itu, mereka juga harus belajar di tengah banjir. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya di Sapa Indonesia Akhir Pekan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat, bila perlu minum Ivit. Formula Ivit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivit. Dari Labi. Kalbe Consumer Health melalui brand Proma mengadakan edukasi dalam bentuk talk show dan tausiah khusus generasi muda supaya bisa menjalankan Ramadan tanpa drama. Jadi program ini sendiri, program edukasi ini kita jalankan ada di beberapa kota besar ya, dan target kita itu adalah mengedukasi lebih dari 6 juta Gen Z supaya Gen Z ini bisa produktivitasnya juga meningkat ya. Selain tausiah dari Habib Hussein Jafar, kegiatan ini juga dihadiri dokter untuk menyampaikan informasi masalah lambung yang bisa dialami saat berpuasa. Karena ada beberapa jenis sakit mah itu yang memang nggak boleh gitu. Tapi kalau yang sakit mah yang fungsional biasanya masih boleh untuk melanjutkan puasa. Nah, kalau misalnya dia melanjutkan puasa pun, apalagi kalau udah pernah sakit mah ya, itu makanan pasti harus dijaga gitu. Tidak hanya digelar langsung di kampus-kampus kota besar, edukasi juga dilakukan melalui podcast tanpa drama pada platform Spotify. Proma, cepat redakan sakit mah dan kembung. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung.
Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Lain. Sapa Indonesia Air Pekan kembali hadir untuk Anda saudara. Banjir yang merendam Pantura Kaligawe Semarang Jumat malam mulai surut. Sejumlah kendaraan mulai dapat melintas. Ketinggian air malam ini sudah berada di bawah 1 meter. Meski sudah mulai bisa dilalui kendaraan, hanya kendaraan besar yang berani melintas. Kemarin, ketinggian air mencapai 1 meter. Sementara itu, hari kedua banjir di Tambak Rejo, Gayam Sari, anggota Polrestabes Semarang mengevakuasi warga terdampak banjir yang mengalami sakit. Evakuasi menggunakan perahu karena rumah warga masih terendam banjir hingga 70 cm. 2 warga yang sakit dibawa ke posko kesehatan terpadu untuk perawatan lanjut. Awang sudah turun airnya, kemudian tadi ke rumah pompa Waru yang memang di sana ini banjirnya ada akibat limpasan banjir Kanal Timur yang pada Rabu malam. Tapi alhamdulillah dengan kapasitas pompa yang besar, di sana kan ada 3 pompa untuk kota, kemudian 2 pompa dan punya BPWS, ini bisa berangsur-angsur surut gitu ya. Nah tentu kita terus-menerus untuk melakukan pemompaan ini untuk tidak berhenti sehingga bisa segera surut. Informasi selanjutnya, saudara, ada banjir merendam sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi sudah selama 4 bulan. Salah satunya di SD Negeri 134 Kecamatan Taman Rajo. Puluhan siswa terpaksa belajar di tengah banjir. Bahkan untuk sampai ke sekolah, siswa harus menggunakan perahu. Suasana banjir di Desa Rusmuda. Sudah 4 bulan banjir merendam Sekolah Dasar 134 Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Puluhan siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang tergenang air. Tak heran jika siswa kurang konsentrasi dalam belajar. Dari video amatir guru ini terlihat, selain ruangan kelas, banjir juga merendam lingkungan sekolah dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Jalan menuju ke sekolah pun terendam, sehingga untuk sampai ke sekolah, siswa terpaksa menggunakan perahu. Namun akibat banjir, hanya siswa kelas tinggi yang sekolah, yakni kelas 4, 5, dan 6. Sementara siswa kelas rendah atau kelas 1 sampai 3 SD diliburkan hingga banjir surut. Kami selaku pendidik sangat cukup prihatin lihat keadaan air seperti ini sudah 4 bulan. Mudah-mudahan ke depannya air ini surut. Siswa dan guru berharap banjir segera surut sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat normal seperti biasa. Cukup susah Pak, kami sudah 4 bulan sekolah menggunakan perahu. Jadi harapan ke depannya dalam keadaan begini apa harapannya? Semoga cepat surut, biar bisa sekolah seperti biasa. Tak hanya sekolah, banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Muaro Jambi. Tim Liputan, Kompas TV, Jambi. Informasi terkini, saudara, terkait dengan banjir yang ada di Provinsi Jambi, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Jumadi di sana. Selamat pagi, Jumadi. Jumadi, di tempat Anda melaporkan saat ini banjir belum surut 4 bulan. Bagaimana penanganan dari pemerintah setempat, apalagi di belakang Anda ini banyak sekali anak-anak sekolah yang harus belajar di atas perahu? Di tempat itu dan anak sekolah SD 134 Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Jambi. Di sini para siswa sudah merasakan banjir ini selama 3 bulan terakhir, bahkan
kelas yang tempat saya berdiri ini atau yang dapat melihat ini adalah ruangan kelas siswa yang sudah terendam banjir sudah sampai 3 bulan. Namun untuk aktivitas siswa belajar tetap seperti biasa, mulai dari kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 belajar seperti biasa. Namun siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 diliburkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun siswa di sini terpaksa harus menggunakan perahu dari rumah ke sekolah. Lantaran akses satu-satunya siswa yaitu perahu. Reza. Iya, walaupun kalau mereka harus banjir, belajar di perahu juga harus dilakukan begitu. Apa yang memang menjadi harapan para siswa selain banjir surut dan bisa belajar mengajar kegiatan yang lancar di sana dan juga para guru? Apa yang mereka ingin sampaikan kepada pemerintah setempat? Ya, para siswa di sini berharap banjir di daerah ini cepat surut sehingga mereka bisa belajar seperti biasa. Di mana daerah ini merupakan daerah yang berada di pinggir Sungai Batanghari dan rawan terjadinya bencana banjir. Menurut siswa, banjir kali ini merupakan banjir yang terparah dibanding banjir tahun-tahun sebelumnya. Di mana tahun ini banjir sudah mencapai 3 bulan dan banding tahun-tahun sebelumnya banjir hanya 1 bulan habis itu surut. Namun banjir kali ini warga atau siswa yang datang ke sekolah cukup resah dan tidak nyaman datang ke sekolah yang harus menggunakan perahu. Selain itu, keselamatan siswa juga terancam lantaran kondisi banjir di lokasi tempat melaporkan ini juga cukup tinggi mencapai 2 meter. Reza. Ya, Jumadi. Lalu banjir sekolah ini selalu langganan banjir. Anda sampaikan tadi bahwa banjir lamanya kurang lebih 1 bulan dan ini 3 bulan lebih begitu. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk sekolah ini saja kalau kita belum berbicara mengenai wilayah-wilayah mana saja yang terendam banjir? Ya, sampai saat ini upaya dari pemerintah daerah terkait penanganan siswa yang ada di sini belum ada. Namun siswa tetap berharap pemerintah supaya memberi bantuan kepada mereka bagaimana solusi agar sekolah mereka tidak terendam banjir lagi sehingga mereka bisa belajar seperti biasa dan tidak terganggu. Terutama siswa-siswa yang masih kecil, terutama yang kelas 1 sampai kelas 3 yang umurnya cukup rentan terhadap bencana ini. Dan dampak banjir ini siswa kelas 1 sampai kelas 3 mengalami kerugian, yaitu mereka tidak bisa belajar tatap muka bersama guru lantaran ruang kelas mereka terendam banjir. Bahkan di tempat belajar di belakang saya ini siswa terpaksa belajar di tengah genangan banjir lantaran warga lantaran siswa harus mengejar pelajaran yang tertinggal. Reza. Ya, Jumadi, sudah adakah bentuk komunikasi dari pihak sekolah dengan petugas tempat atau mungkin sekolahnya dipindahkan para siswa untuk supaya belajar mengajar juga lebih nyaman? Sudah adakah bentuk komunikasi tersebut terkait dengan pihak sekolah dan juga dinas pendidikan setempat? Ya, sudah. Sampai saat ini kami belum mendapat informasi dari pihak sekolah maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi apakah sekolah ini tetap bertahan di sini atau dipindahkan atau bangunan sekolah ini harus ditinggikan. Nanti kami akan berusaha mencoba keterangan dari pihak pemerintah bagaimana upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk menangani masalah banjir terutama di sekolah tempat saya melaporkan ini, Reza. Iya. Jumadi, ini kita tahu selain di Kecamatan Taman Rajo, ada kecamatan lain juga yang terendam banjir di Kabupaten Muaro Jambi. Di mana saja itu dan Anda sudah mengetahuikah dari sepengetahuan Anda begitu, berapa banyak rumah warga yang terendam banjir? Ya, selain Kecamatan Taman Rajo ini ada 3 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan kami di seputaran desa ini ada sekitar ratusan rumah yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter dan 2 meter, terutama di daerah yang berada di pinggir Sungai Batanghari. Dan selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam akses jalan warga sehingga 3 desa yang menghubungkan Taman Rajo menuju kota Jambi putus dan tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan warga harus terpaksa menggunakan perahu, di mana dari lokasi yang dilaporkan ini sampai ke lokasi desa yang bisa dilalui kendaraan membutuhkan waktu 20 menit menggunakan perahu. Selain di kecamatan ini, di Kecamatan Jambi luar kota juga terdapat
ratusan rumah yang terendam banjir. Bahkan 2 kecamatan ini sudah 4 bulan terendam banjir. Yang terparah yaitu pada bulan ini. Bahkan dapat kami sampaikan juga banjir di 2 kecamatan ini juga sempat turun beberapa pekan terakhir. Namun 1 pekan terakhir kenaikan air juga cukup drastis lantaran limpahan dari Kabupaten Bungo dan Tebo. Dan warga di sini berharap banjir cepat surut dan mendapat bantuan dari pemerintah daerah, baik bantuan sembako maupun bantuan obat-obatan, terutama obat-obatan untuk anak-anak dan orang lansia. Ya, terakhir Jumadi, ini terkait dengan 4 bulan terendam banjir. Adakah posko-posko pengungsian yang memang dipusatkan untuk menerima bantuan dan apa yang mereka butuhkan hingga saat ini? Ya, sampai saat ini ya, dari pantauan kami di lapangan belum ada posko pengungsian yang didirikan baik dari pemerintah maupun pihak masyarakat itu sendiri. Namun masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing lantaran kondisi rumah warga di sini bagian ada yang panggung sehingga aman untuk ditempatin. Sedangkan rumah warga yang dimasukin atau terendam banjir terpaksa mengungsi ke rumah keluarga yang lebih aman, yaitu lebih jauh dari lokasi banjir ini, Reza. Baik, terima kasih Jumadi melaporkan langsung dari Muaro Jambi, Jambi. Rekapitulasi tingkat nasional di pleno terbuka KPU Pusat masih berlanjut, Saudara. Hingga Jumat kemarin, pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 Prabowo Gibran tercatat unggul di 27 provinsi. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia akhir pekan. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah, kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya.
Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan, Marjan. Rekapitulasi tingkat nasional di pleno terbuka KPU Pusat ini masih berlanjut, Saudara. Hingga Jumat siang, pasangan Prabowo Gibran tercatat unggul di Provinsi NTB, Jambi, dan Papua Selatan. Di NTB, Prabowo Gibran memperoleh 2.154.843 suara. Di Jambi, Prabowo Gibran memperoleh 1.438.952 suara. Sementara di Papua Selatan, Prabowo Gibran mendapat 162.852 suara. Pasangan Anies Muhaimin memperoleh 532.605 suara di Jambi, disusul pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan sebanyak 234.251 suara. Sementara di Papua Selatan, Anies Muhaimin memperoleh 41.906 suara dan Ganjar Mahfud memperoleh 110.003 suara. Hasil pencermatan itu berubah hasilnya DPRD. Rapat pleno terbuka rekapitulasi. 787. Rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 di KPU Provinsi Aceh juga selesai dilakukan, di mana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul dengan 2.369.534 suara. Diikuti pasangan Prabowo Gibran sebanyak 787.024 suara, dan di urutan ketiga ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara 64.677 suara. Saudara, KPU RI segera mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Namun, dua paslon Pilpres sudah menyiapkan gugatan guna hadapi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tinggal 4 hari lagi Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan hasil pemilu 2024, namun sejumlah persiapan gugatan sengketa Pilpres 2024 tengah disiapkan oleh dua paslon. Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah menyiapkan 1.000 anggota tim hukum untuk mempersiapkan gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengatakan, tim hukum nasional Amin yang dipimpin Ketua Arief Yusuf Amir telah mengantongi sejumlah bukti sebagai dasar gugatan nantinya. Timnas Anies Muhaimin optimistis, gugatan mereka terkait kecurangan pemilu serentak 2024 yang berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif dapat dikabulkan. Kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami. Ya, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami, yaitu Pak Ari Yusuf Mansur. Ya, beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin, dibantu oleh wakil ketua. Ya, di dalam tim itu ada Pak Zulfan Hamdan Zulfan, ya, beliau bekas ketua MK, dan juga Bapak Refli Harun. Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK. Menurut TPN, akan menghadirkan saksi-saksi penting, salah satunya seorang Kapolda. Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal, ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan. Artinya Kapolda aktif?
Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Menanggapi TPN Ganjar Mahfud yang siap menghadirkan seorang Kapolda, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang mengaku masih menunggu siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan tim hukum Mahfud MD. Sedangkan soal apakah Kapolda tersebut dipanggil MK, Listio bilang harus dicari dulu buktinya. Kapolri juga menyatakan kalau ada Kapolda yang melanggar akan diproses. Tentunya posisi kami, apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina menegaskan jika tim hukum TKN Prabowo Gibran telah siap berperkara di Mahkamah Konstitusi, termasuk menghadapi saksi-saksi dari TPN Ganjar Mahfud maupun 1.000 tim hukum Timnas Amin. Nggak ada masalah sih, mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, bagi kami nggak ada masalah. Ya kan, yang penting adakah bukti yang akurat dan valid. Yang paling penting itu dulu. Mau 1 juta orang pun, pengacara paling hebat di Republik ini ataupun ngambil dari dunia internasional, ya silakan aja. Bagi kami sih bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, karena kami tahu memang di tim kampanye nasional 02, TKN 02, kami tidak punya tim membentuk tim kecurangan, jadi kami nggak khawatir sama sekali. Di tengah rekapitulasi suara pemilu di KPU, semua pihak yang terlibat dalam sengketa hasil pemilu sudah bersiap. Publik pun berharap proses pemeriksaan perkara dapat berjalan lancar juga adil. Tim Liputan, Kompas TV. Rekapitulasi hasil. Lalu untuk hari ini, provinsi mana saja yang akan dilakukan penghitungan suara pemilu 2024? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi di KPU Jakarta. Taufik, selamat pagi. Jadi per semalam ini sudah ada berapa provinsi yang suaranya disahkan dalam pleno rekapitulasi? Lalu untuk hari ini provinsi mana saja dan mulai pukul berapa rapat plenonya, Taufik? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Memang untuk kelanjutan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara secara nasional ini akan kembali dilanjutkan pada hari ini dan rencananya akan dilanjutkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan dilakukan rapat dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dan per malam kemarin memang sudah ada 31 provinsi yang sudah melakukan rapat pleno atau sudah melakukan rekapitulasi. Dan semalam sudah 29, lalu kembali dilanjutkan setelah ibadah sholat tarawih, yaitu 2 provinsi, yaitu dari Provinsi Sumatera Utara dan juga dari Provinsi Maluku Utara. Dan dari ke-31 provinsi, saudara, yang sudah direkapitulasi oleh KPU RI, dari 29 provinsi, pasangan calon nomor urut 2 itu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini unggul di 29 provinsi. Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yaitu di Provinsi Sumatera Barat dan juga Provinsi Aceh. Dan untuk suara yang sudah masuk atau sudah terrekapitulasi oleh KPU, untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah memperoleh suara sebanyak 30.602.884. Dan untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka telah memperoleh suara sebanyak 74.998.973. Dan terakhir untuk pasangan calon nomor urut 3 itu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD telah memperoleh suara sebanyak 22.965.661. Dan seperti yang diketahui saudara, pada kemarin pihak dari KPU sudah melakukan rekapitulasi dari 6 provinsi, yaitu ada Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, dan Sumatera Utara. Dan rencananya ini masih ada 7 provinsi lagi ditambah 1 PPLN dari luar negeri, yaitu dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dari ke-7 provinsi yang masih belum melakukan rekapitulasi dari batas akhir melakukan pengumuman itu pada tanggal 20 Maret, diantaranya adalah Sulawesi Tengah yang mana nanti akan dilakukan rekapitulasi pada pukul 10 nanti. Lalu ada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dan untuk saat ini, saudara, kita memang masih menunggu dari
beberapa provinsi yang tadi sudah saya sebutkan tadi, karena dari 5 provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat ini sempat mengalami masalah dalam KPU atau rekapitulasi dalam tingkat provinsi, dan kita masih terus menunggu apakah proses rekapitulasi dari tingkat provinsi sudah siap sebelum akhirnya nanti dilakukan rekapitulasi secara nasional di Gedung KPU RI Jakarta. Dan untuk kapan melakukan pengumuman ataupun penetapan hasil dari KPU, dari sebelumnya pihak KPU ini menargetkan akan selesai pada tanggal 18 Maret, namun kemarin untuk pihak dari KPU sendiri mengatakan masih ada waktu sampai dengan tanggal 20 Maret. Dan untuk lebih lengkapnya berikut keterangan dari anggota KPU RI, Agus Melas. 29, kemudian sampai sekarang 6, berarti 31 provinsi. Semoga sebelum tanggal 20 Maret. Tapi yang jelas tenggat waktu kami kan tanggal 20 Maret. Jadi kalau dilihat perkembangannya, kami tentu saja optimis bahwa tanggal 20 Maret semuanya akan bisa terpenuhi. Ya, berdasarkan keterangan dari anggota KPU RI, Agus Melas, memang pihak dari KPU sendiri optimis jika dapat melakukan proses perhitungan suara atau rekapitulasi suara ini sebelum tanggal 20 Maret. Karena berdasarkan dari PKPU atau peraturan undang-undangnya, memang perhitungan suara ini terhitung 35 hari sejak hari pencoblosan atau hari pemungutan suara. Dan ini memang masih ada waktu sekitar 4 hari lagi untuk KPU untuk menyelesaikan proses rekapitulasi lagi. Dan mengingat jumlah provinsi yang belum direkapitulasi ini jumlahnya tergolong tinggal sedikit lagi, itu tinggal 7 provinsi lagi ditambah 1 PPLN dari luar negeri, itu dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan tentunya saat ini kita masih menunggu apakah setelah dari Sulawesi Tengah akan ada provinsi lain yang akan melakukan rekapitulasi pada hari ini dan juga esok hari, Okta. Ya baik, masih ada sejumlah provinsi yang nantinya akan dirapatkan rekapitulasi penghitungan suaranya, dan masih ada 7 provinsi, 1 PPLN, dan sudah ada 31 provinsi yang sudah disahkan rekapitulasinya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi melaporkan dari KPU Jakarta. Usai jeda saudara, kami akan mengajak Anda untuk berkreasi melukis dengan bubuk kopi. Wah, ini bisa melatih kesabaran ya saat berpuasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sabar ya. Ya, sabar. Lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Narja. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Narja. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winsford. Diri kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia. Mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan. Mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Hingga saat ini jumlah korban meninggal temukan sebanyak 5 orang. Harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas naik dengan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan sebelum jeda, saudara, kita sudah kedatangan pelukis kopi. Wih, itu dia. Udah harum berarti di studio ya? Betul. Ada siapa di sini, Okta? Ada Mas Andi Ilmar. Andi Ilmar. Sebagai Mas Ilmar. Mas Ilmar, ini katanya dari Jogja, saudara. Berarti dari malam sampai pagi tiba di studio Kompas TV bergabung bersama kita. Terima kasih. Nah, ngomongin masalah kopi, ini bukan minum kopi karena kita masih puasa semua di sini ya. Di sini ada lukisan kopi yang nantinya akan di-create sama Mas Ilmar begitu. Mas, boleh disampaikan ini kenapa memilih kopi sebagai media untuk melukis? Kalau orang-orang mungkin ngiranya karena seneng kopi ya. Emang seneng kopi tapi nggak begitu entusias yang tiap hari ngopi. Lo suka kopi arang nih di Jogja nih? Wah, suka banget. Kopi suka, cuman milih bubuk kopi ini karena ada satu kejadian dulu. Apa itu? Itu pada tahun 2017 bertepatan dengan Maulid Nabi. Jadi pas Maulid Nabi itu saya mau berkarya, bikin kaligrafi dari kertas gitu. Tapi karena alatnya nggak ada, terus waktu itu hujan deras di rumah dan saya juga kelaparan, saya ke dapur mau makan dulu gitu. Ternyata nggak ada makanan juga waktu itu. Adanya bubuk kopi. Jadi sambil gabut saya memilih untuk makan bubuk kopi. Kasihan banget ya. Jadi bukan makan bubuk kopi, tapi sambil nunggu hujan untuk keluar beli alatnya, saya bikin ini kaligrafi Muhammad waktu itu. Akhirnya jadi. Akhirnya saya bilang, nggak usah ke ini deh, nggak usah ke luar deh buat beli alat-alat, ini udah jadi karyanya, ku foto. Nah, setelah itu nyoba lagi untuk bikin Pak Habibie. Tapi ini udah lukisan kedua nih Pak Habibie. Nah, memang backgroundnya suka ngelukis, suka ngegambar, atau seperti apa?
Iya, baru dari di 2017 itu tiba-tiba keluar aja seninya semuanya. Sebenarnya dari kecil itu udah bisa gambar dari oke. umur 2 tahun ya. Karena kebetulan saya sangat bersyukur orang tua sangat mendukung bakat anaknya, jadi usia-usia dini dulu bapak ibu itu udah lihat, oh ini anak suka ini deh, suka gambar deh. Jadi disediain tembok, coret aja. Oke. Yang penting bisa kelatih gambarnya. Orang tua sekarang tembok dicoret malah dimarahin. Gitu ya. Nah, Mas Hilmar, ini yang menarik adalah kopinya kan sebenarnya ada banyak kan jenisnya. Iya, Nah, ini betul. ada jenisnya yang khusus kah atau seperti apa kalau untuk yang ngelukis? Sebenarnya kalau khusus itu harus tergantung teksturnya. Karena kalau teksturnya agak lembut itu susah juga untuk melukisnya. Oke. Ini di bawah. Nah, boleh dikasih lihat nih. Nih kopi Nih. yang digunakan adalah dari teksturnya yang lebih lembut ya. Ini dari salah satu brand ya. Oke, kita nggak perlu nyebutin brandnya ya. Pokoknya ini di Nih. laut aja ya. Tuh. Tuh. Jadi pokoknya harus lembut ya teksturnya. Oke. Nah, kalau misalnya membuat satu lukisan, ini kan kalau misalnya pemirsa bisa lihat nih ya, ini tulisannya apa? Coba dibaca dulu yuk. Hai. Itu spesial buat Kompas. Wih, terima kasih Mas Hilmar. Nanti ditinggal di sini dia. Simpan di Oh ya harus dong. dibawain kan. Kompas TV. Nah, ini untuk membuat untuk sebuah karya dengan banyak tulisan begini, dengan ada background masjidnya begitu, itu berapa lama buatnya? Kemarin berapa ya? Itu nggak nyampe seharian sih, karena kan lagi puasa juga kan. Terus sambil ngisi-ngisi waktu diselesaikan. 23 jam lah ya, kan nggak sampai sehari. Berapa jam lagi dong? Oh iya. 23 jam setengah. 23 jam setengah. Digambar dulu nggak sih Mas tuh dikasih sketsanya gitu nggak? Sejauh ini udah nggak sketch. Kan dulu saya melukisnya pakai pensil sebenarnya. Dulu dari pemandangan, kemudian coba wajah pakai pensil, itu pakai sketch dulu gitu. Kalau sekarang udah pakai feeling, mungkin karena udah terlatih cukup lama ya. Jadi udah alhamdulillah udah bisa. Oke. Tanpa ini. Nah. Ini kalau ini tadi belum terjawab, berapa lama? Ini cuman setengah jaman kayaknya. Setengah jam bikin Kompas TV 5, 6, 7 huruf. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk wajah, yang lain. Wajah itu bisa paling cepet. Ini ada lukisannya Noah. Nih, saya yang Noah nih. Ini 3 hari bikinnya. Noah 3 hari. 3 hari. Ini satu orang satu hari apa gimana? 1 hari. Kadang kan buat kenapa? Buat ngepasin buat detailing wajahnya itu kan itu yang lama. Oh, oke. Saya pikir yang bikin lama tuh karena jambulnya Ari ya. Ternyata bukan ya. Detail wajahnya. Oke, jadi semakin detail semakin lama begitu ya. Semakin detail semakin lama, semakin kecil semakin ini juga semakin lama. Oke. Nah, saudara, kalau misalnya Anda bisa melihat ada kamera, nah dari di atas nih ya. Ini lagi buat nih Sapa Indonesia siang. Oh bukan, akhir pekan. Sapa Indonesia akhir pekan gitu ya. Nah ini untuk penulisan Sapa Indonesia udah makan waktu berapa lama? Ini tadi 40 menit. 40 menit loh saudara untuk Bikin kayak bikin gini. tulisan Sapa Indonesia dengan huruf-hurufnya. Nah ini kan masih ada akhir pekan. Iya. Ini boleh dipraktekin nggak sih cara buatnya gimana? Terus Jadi gini. alat-alat yang disiapkan digunakan nanti apa? Oke, tentu alatnya bubuk kopi ya. Terus ada pick gitar. Ini sebenarnya alat-alatnya beralih fungsi semua nih. Oke. Ini tusuk gigi kan biasa untuk bersihin gigi. Sekarang Betul. jadi alat untuk detailing lukisan bubuk kopi. Terus ada pick gitar. Nah, pick gitar ini buat ngangkat bubuk kopinya kayak gini. Oh. Terus Jadi itu dituang harus dikira-kira juga ya? Dituang terus gini. Terus digeser-geser. Ini buat membentuk sebenarnya. Oh, ini buat ngambil kopinya. Saya pikir kopi tinggal tuang aja nanti kita rapin sendiri. Itu malah ini serabutan nanti kopinya. Oh, oke. Oke, nah kayak gini kan ini I-nya misalnya, ini K-nya gitu. Nah, kalau kayak gitu, oh. Benar-benar melatih kesabaran ya. Oke. Selain kesabaran, tantangannya nggak boleh batuk bersin. Nah, itu dia. Berarti harus pakai masker seharusnya ya? Punya pengalaman kah? Ada. Gimana? Jadi ceritanya gini. Itu lama nih, jadi ceritanya. Jadi begini ceritanya. Singkat aja ya. Jadi udah 90% ya orang yang saya gambar itu tiba-tiba saya bersin. Waduh. Terus buyar kemana-mana ininya. 90% lagi ya? 90%. Akhirnya saya memilih untuk diam sejenak kemudian tidur. Oke. Itu udahlah gitu ya, udah lama dibuat karena hilang seketika karena bersin. Iya. Nah, tapi yang juga menjadi unik perhatian saya, saudara, ini adalah bentuk-bentuk dari tusuk giginya. Tusuk giginya. Oh, ini ada yang dipatahin, saudara. Terus ada jarum pentul juga di sini. Nih, bisa kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi ada yang tipis, terus ada yang tumpul juga si apa namanya Jadi tusuk yang giginya. bengkok itu buat nari, buat dorong. Oh, terus ada jarum pentul juga tuh buat apa? Itu buat Jadi tusuk yang paling giginya kecil. ini ujungnya dipotek sedikit dipotek. begitu ya. Fungsinya apa? Buat nari ini bubuk kopi. Coba ya, saya praktekin ya.
transmisi ya. Oke, jadi coba ya. Coba. Nah, boleh kita sambil di shoot ya. Nah, misalnya gini kan. Nah, ini buat dorong ini lebih apa? Lebih detail lagi dibanding yang ini. Pakai pick gitar itu. Ya ini sampai bentuk-bentuk fontnya terus narik gini kan gini. Nah. Oh, buat ngerapihin juga ya. Nah, biasanya bentuk tusuk gigi yang dipotek sedikit itu untuk finishing kah atau untuk seperti apa? Finishing dan detailing pastinya. Oke. Kemudian yang pentul misalnya kan kita pakai yang ini untuk misalnya wajah nih. Wajah kan ada ekspresi ya, mimiknya, kemudian ada misalnya kalau ada kerutan wajah gitu. Ini pakainya nih. Kecil kayak gini gesernya. Buat itu kalau mata, mimik sama gitu. Kerutan wajah ya? Kalau tai lalat di wajah. Oh, itu kan gampang. titik doang gitu ya? Tinggal satu nih, ini. Set, jadi deh. Oh, saya paling bisa itu. Kalau saya bisa banget itu. Ini emang ngelukisnya tuh ada medianya sendiri ya? Kayak ini kan di piring, kalau ini di kertas. Nah, bisa di mana aja? Biasanya saya ngonten itu di sosial media ya. Ngonten itu pakainya piring, setelah dikontenin itu ini ditiup nih lukisan bubuk kopinya atau udah dihapus aja. Tapi ada juga yang diawetkan seperti di bingkai ini. Jadi ada proses tertentu yang kita lakukan, kemudian bisa diawetkan. Nah, dan itu pakainya kertas foto. Oh, kertas itu foto. licin. Oh, jadi karena bedanya apa kalau kita mengerjakan dengan bahan kertas yang biasa ataupun AVS gitu misalnya? Kalau kertas biasa mungkin karena kasar ya ininya ya, permukaannya ya. Jadi untuk geser bubuk kopinya itu susah. Nah, kalau pakai misalnya kertas foto itu kan licin. Jadi ngegeser bubuk kopinya itu gampang. Oke. Ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, saudara ya, karena nanti Okta juga pengen coba-coba. Kira-kira dia menulis apa dengan bubuk kopi yang disediakan ini, atau gambar apa? Tapi nanti jawabannya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia. Akhir pekan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Si Bogwarawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini lagi dilanjutin yang tadi nih sama Mas masih dengan Mas Ilmar di sini ya. Ini kita mau buat Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sapa Indonesianya aja, tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 huruf aja. Itu makan waktu 40 menit katanya. Apalagi akhir pekannya berapa huruf dan berapa menit yang akan dicoba. Tapi tenang, ini sambil ngobrol-ngobrol, sambil buat begitu ya. Nah, ini kalau misalnya, ini kan hurufnya selalu sama fontnya. Kalau misalnya pemirsa bisa lihat di layar televisi Anda. Ini memang sudah punya standar sendiri bahwa fontnya harus seperti ini, atau bisa huruf besar, huruf kecil, atau seperti apa? Ada standarnya nggak sih, Mas? Nggak ada sih, tergantung fontnya apa kita bisa ikutin. Oke. Jadi sebenarnya saya mau Times New Roman bisa gitu loh ya? Jadi fun fact, tulisan saya itu tulisan dokter. Jadi jelek banget gitu. Saya banget itu pokoknya kalau bikin inilah. Jadi jelek banget, tapi bisa cantik tulisannya karena kalau saya menulis itu saya mindsetnya gambar. Jadi tulisannya itu digambar gitu. Jadi ala-ala ngelukis gitu ya benar. Makanya tulisannya bisa bagus gitu kan. Tapi hasilnya mah enggak. Saudara, karena ini cukup lama buatnya, kita berdua juga akan belajar membuat. Okta, karena udah disediakan piring di meja kita berdua sini ya. Sini ada 2 piring, Reza dan juga Okta. Kira-kira ada challenge apa dari Mas Ilmar? Apa ya? Mau melukis dinosaurus kayaknya susah. Tolong. Bikin aja. Udah ngeremehin saya susah. Saya bikin telurnya lah. Telurnya gampang mah, tinggal ditempelin. Jadi gimana kalau nama kalian berdua aja? Oke. Nama saya Muhammad Syahriza, panjang banget nih. Nama pendek aja. Nama pendek aja. Baiklah. Oke. Ini udah ada pick gitarnya ya, sama ada ini tusuk gigi. Oke. Siapa dulu nih? Boleh saya. Reza. Nah, jadi tuh ngambil kopinya pakai pick, saudara. Nah. Gitu. Nggak pakai sendok ya? Iya, betul. Saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebanyakan nggak sih ngambil segini? Jangan sampai bersin, Mas. Oh iya benar. Jadi kayak tahan nafas. Nahan nafas. Terus, itu sambil nyontek-nyontek begitu ya? Mas, ini kalau sebenarnya Mas Ilmar ini ada pelatihannya nggak sih buat orang-orang yang pengen belajar? Boleh-boleh aja sih, cuman ya kalau saya pribadi sekarang itu pakai kopinya yang kopi udah kadaluarsa. Iya, karena kalau misalnya belum kadaluarsa, Mas Ilmar minum ya? Mending diminum ya? Iya benar. Nah, Mas Ilmar, ini kalau misalnya melihat font dari Mas Ilmar, itu tuh semuanya sama, baik dengan ukuran, terus juga tinggi kopinya. Itu gimana sih tekniknya? Disesuaikan aja. Kalau saya pakai feeling, jelasinnya gimana ya? Oh gitu. Coba. Nah, ini udah benar. Pasti dong. Bener. Nah, ini dikit nih. Yang ini kayak telur dinosaurus aja. Ya? Kayak telur dinosaurus nih. Oh ya, itu telur dinosaurus Okta ya. Nanti ada ekornya tuh. Oke. Coba nih. Sulit ya guys ternyata. Ini udah di kalau Mas Ilmar sendiri ngelukis pakai kopi itu udah kemana aja nih? Maksudnya udah pernah ikut lomba-lomba kah atau kegiatan apa gitu, exhibition? Lomba sih nggak ada kayaknya karena ini jarang banget di Indonesia. Mungkin masih satu yang bisa bikin seperti ini dan konsisten diawetkan. Kemudian ada brandnya juga. Kemudian pokoknya udah banyak yang saya lukis itu masih jarang banget aku temuin. Bahkan nggak ada yang aku temuin yang bisa ngelukis pakai bubuk kopinya. Biasanya kan pakai ampas kopi. Nah dari situ kan eventnya mungkin masih jarang. Pesanan paling jauh ada nggak kemana gitu, misalnya keluar Indonesia kah? Ini ada satu nih, kebetulan keluarga di sana dia pesen dari New Zealand kayaknya. New Zealand. Lagi masuk nih pesanannya. Nah, kemarin izin belum saya kerjanya, mau ke Kompas TV dulu. Oke. Mas Ilmar, ini yang juga menjadi perhatian saya adalah ini kan dibingkai-bingkai semua kopinya. Ini kok nggak ambiar gitu loh. Jadi ada setelah lukisannya jadi itu ada proses untuk membekukan gitu. Oke. Itu masuk ke dalam SOP-nya kami. Kemudian ini dibekukan sehingga lukisannya ada tahap ininya sih, tahap khusus gitu kan. Nanti setelah itu sambil kerja sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Soalnya saya fokus nih. Penting ngomongnya jangan teriak-teriak karena enggak. Nanti iya benar. buyar. Jadi saya ngomong agak miring aja, agak miring ya. Oke. Ini lumayan. Ternyata susah ya untuk. Jadi ada lemnya gitu ya Mas ya, yang dibuat khusus. Ada alat khusus, ada bahannya untuk bisa merekatkan. Nah kalau lukisan dari kopi ini atau bentuk wajah maupun lukisan huruf begitu, awet berapa lama sih Mas kalau misalnya untuk dipajang misalnya? Selama nggak dibanting ya. Oh gitu, serius? Jadi insya Allah itu awet
selamanya insya Allah. Oh, tapi pengirimannya harus bener-bener ini ya, harus Iya, bener itu hati-hati juga gitu. Kita untuk pengiriman ada SOP khusus juga buat memastikan bahwa bingkainya aman, nggak pecah, lukisannya nggak rontok gitu. Oh, ada nggak teman Mas Ilmar yang kayak mau belajar juga dong gitu bikin? Ada sih kemarin tuh malah males dia jadinya, terus bikin kopi diseduh jadinya kopinya. Salah. Tapi ini secara nggak langsung ya Mas, ngelatih kita untuk sabar ya di tengah puasa ini juga betul. bagus banget sih ini. Harus sabar sih, terus apa ya? Padahal kesabaran saya cuma 7 lembar tisu loh Mas. Setipis tisu. Ini melatih. Karena beneran lama loh. Iya, untuk melatih kesabaran, terus melatih saraf sebenarnya buat kita itu fokus. Kalau yang tremor itu agak susah kayaknya. Oh iya bener karena harus presisi juga nih tuh. Harus presisi semua. Ini buat angkanya nih harus. Ini lebih kecil lagi. Ini pada gede-gede semua nih hurufnya. Oke, dikit lagi nih teman-teman nih. Sebenarnya sih saya pengennya 2 huruf aja karena saya panggilan Ja gitu kan, Z sama A doang. Cuma sekarang durasinya lumayan, jadi saya buat agak panjang lah. Nyari yang simple ya. Jadi saya pengen Z aja gitu loh, lebih gampang. Ini kan udah jadi nih akhir pekannya. Nah untuk mendetailkan biar semuanya presisi itu pakai ini. Oke. Oh, si tusuk gigi itu tadi ya? Saya belum saya aja saya mau presisiin, gimana Mas? Bisa. Ini kebanyakan. Ini eventnya belum ada sih kayaknya, kalau orang mending kopinya diminum ya. Mas, tapi kayak gini Mas Ilmar terima pesanan nggak sih Mas untuk misalnya request misalnya saya mau request dong buat hadiah hampers lebaran misalnya buat Ruru gitu, produser kita Ruru, buat IP kita beli made, Mas Pepi, Mbak Mega gitu bisa pesan ya? Bisa banget, bisa. Jadi ini udah ada brandnya tersendiri, Ilmar Coffee namanya. Apa Instagramnya? Ilmar Coffee Art. Kalau Instagram saya pribadi bisa dilihat di @andilmar_m. Itu konten-konten saya di situ. Tapi untuk jualannya ya di Ilmar Coffee. Range harganya kisaran berapa? Sekarang malah promo Ramadan ya. Waduh, ada promo Ramadan aja. Cuma 299 aja per wajah. Oh, harga psikologi ya. Ini sambil jualan nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi, tapi nggak rapi ya udahlah ya. Jadi sebenarnya saya itu menekankan bahwa ketika teman-teman punya satu lukisan bubuk kopi di rumah itu ada rasa pride tersendiri gitu. Ada kebanggaan tersendiri ketika punya lukisan bubuk kopi karena ini dari historinya yang cukup panjang, kemudian yang sekarang bisa dilihat hasilnya. Alhamdulillah sudah lumayan sedikit lebih rapi dan masih jarang banget di Indonesia. Jadi itu teman-teman kemarin ada yang pesan, dia bilangnya wah ini senang saya ada lukisan di rumah karya temennya gitu. Oh. Mas, ini pesanan paling jauh sampai ke negara mana? New Zealand. Ini kemarin ada keluarga sih ini. Kayak pusing nih pengirimannya gimana ya? Biar aman gitu. Di apa? Kalau ke seluruh Indonesia udah ya. Dari berbagai pulau udah kita kirim. Kemudian alhamdulillah sampai ini di tempat tujuan aman. Cuman ada beberapa kasus tuh bubuk kopinya agak rontok dikit. Tapi malah dibilang sama klien saya nggak apa-apa katanya. Ini bisa kelihatan bubuk kopinya gitu. Itu di mana? Itu kalau nggak salah di Sumatera. Di mana? Di Sumatera. Oh, Sumatera. Baru di New Zealand itu kan baru ya buat keluarga ya. Iya. Paling jauh itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah selesai nih. Yeay, udah selesai. Tepuk tangan dong buat semua di studio 2.000 orang. Ada 2.000 orang di sini. Betul. Sapa Indonesia Akhir Pekan, Reza dan juga Okta. Nah biasanya ini pelajaran yang pertama ketika orang ingin belajar untuk menggambar dengan kopi atau seperti apa sih Mas? Ya emang harus ada ininya ya, ada basic untuk melukis, menggambar gitu. Ya kalau kayak teman saya tuh nggak ada basic tapi tetap berusaha ya, dia ujung-ujungnya nyeduh minum. Oh iya benar, ujung-ujungnya nyeduh gitu ya. Ini karena puasa aja Mas, kalau nggak saya air panas di sama kita paling tapi ini kopi kadaluarsa nggak nih? Ini kata kopi kadaluarsa. Tapi memang yang disarankan adalah kopi kadaluarsa supaya nggak mubazir, begitu Mas ya. Oke. Terus ini setiap wajah yang saya bikin itu cuman nggak sampai setengah sendok, cuman sepertiga sendok aja. Oh gitu. Tadi kita udah berapa nih? Iya, soalnya ini cuman secuil nih yang Yang mana nih? Lafaz Muhammad ini. Oh oke. Jadi selain kaligrafi, tulisan dengan bahasa
Indonesia, terus juga lukisan wajah, apalagi yang memang Mas Ilmar karyakan, Mas Ilmar gambar. Pemandangan? Sih. Pemandangan dulu. Waktu kecil saya ikut. Saya juga Gunung 2 matahari di tengah. Sama ya. Itu template gambar semua anak TK nggak? Terus apalagi pemandangan? Pemandangan dulu gambar-gambar hewan mungkin ya. Udah lama. Tapi sekarang udah fokusnya di ini dong. Gambar lukisan wajah. Oke. Nah, kalau misalnya menggunakan kopi ini paling gampang membuat lukisan pemandangan atau wajah orang sih sebenarnya? Sebenarnya ada kesulitannya masing-masing ya. Kalau pemandangan apa kesulitannya? Pemandangan saya belum pernah coba, tapi mungkin bisa. Tapi tergantung lagi itu tantangannya seperti apa. Kalau wajah kan ya harus mirip kan. Betul. Pemandangan ya paling tidak shadow-nya aja yang apa namanya yang bisa menjadi apa poinnya. Kalau dari pengalaman Mas Ilmar saat melukis wajah pernah nggak sih dengan kopi? Wah harusnya gambar ini tiba-tiba di tengah kok kayaknya nggak mirip, lebih mirip ke si A. Atau nggak disuruh tiba-tiba, Mas revisi dong, ini hidungnya kurang mancung gitu. Ada tuh, hidungnya kurang mancung, alisnya harus ditebelin gitu kan. Kurang nukik gitu ya. Terus pas saya kirim, dia tanya temennya, udah mirip nggak? Wah nggak mirip katanya. Terus malah ini marah-marah gitu kan. Gitu, tapi nggak apa-apa, itu aman. Sesuai permintaan kalian kita tetap ada melihat. revisi. Ada revisi pastinya, karena harus tetap mirip kan, sesuai dengan permintaan klien. Betul. Nah, ketika menggambar di tengah-tengah berubah inspirasinya. Pernah nggak akhirnya, yaudah nanti dulu istirahat dulu supaya bisa lebih fokus lagi, atau udah kita ikutin yang lagi ada di pikiran kita aja? Harus menjaga mood sebenarnya, karena mood itu yang penting. Sampai sekarang itu saya masih kesulitan di situ, di apa? Mengelola mood itu. Oke, tips and trick. Tipsnya ya kalau saya ya untuk bisa membangun mood itu ya kalau saya olahraga misalnya. Oh gitu. Sering olahraga kan menghasilkan hormon yang membuat kita bahagia gitu kan. Nah, setelah itu baru wah kayaknya udah enak. Saya boleh kasih tips nggak kalau misalnya mau bangun mood sama Silmar? Apa tuh? Boleh. Nonton Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya iyalah, promo hari lagi. saya nonton. Iya. Insyaallah. Itu bangun mood loh. Kalau nggak boleh nonton sekarang ya. Diundang ke sini siap. Saya ini akan nonton dong, iya dong gitu ya. Nah ini dia kreasi dari kopi saudara yang memang yang dari kita ambil adalah selain bisa berkarya dengan kopi yang sudah kadaluarsa yang akhirnya juga tidak banyak mubazir barang-barang di rumah kita di dapur. Tapi juga ini juga bisa melatih kesabaran apalagi di bulan puasa seperti ini begitu ya. Tapi kopinya jangan yang pakai gula ya. Betul. Jatuhnya americano. Iya. Nah, Mas Ilmar boleh sekali lagi diinfo ke pemirsa Kompas TV, kira-kira yang ingin belajar atau yang ingin pesan karya dari Mas Ilmar ini bisa kemana? Boleh kepoin Instagram saya aja @andi. Udah kayak selebgram ya, kepoin Instagramnya gitu ya. Terus Mas Ilmar? Iya, terus di TikTok juga ada, lukis bubuk kopi ya. Kalau di TikTok. Pelukis bubuk kopi. Tapi biasanya sih kontekannya di Instagram. Instagram ya, bisa di DM aja langsung ya. Terus ada khusus Ilmar Coffee Art gitu. Ilmar Coffee Art itu buat yang mau pesan, yang mau tanya-tanya, yang mau belajar juga bisa ditanya di DM aja di Instagramnya ya. Dan domisilinya di Jogja, betul ya? Di Jogja domisilinya. Oke, itu dia. Jadi buat kalian yang warga Jogja, abis minum kopi arang kepikiran tuh, ya kan? Apa dilukis aja ya? Gitu. Betul. Jangan minum kopinya aja, tapi karya-karyanya juga bisa dihasilkan dari kopi-kopi itu juga. Apalagi buat para pecinta kopi begitu ya. Oke, ini juga tentunya menjadi inspirasi buat kita semua pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Andi Ilmar atas waktunya. Selamat berpuasa juga Mas Andi Ilmar dan juga teman-teman semua yang menjalankan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap berupaya lancar puasanya untuk terus berkreasi dengan apa yang kita punya, begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Untuk itu kita berdua juga harus pamit, saudara. Mas Ilmar juga harus pamit dari Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat berpuasa. Selamat puasanya, lancar selama maghrib ya. Thank you. Gelombang pasang setinggi 3 meter menerjang desa Udiworowatu, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, jalan antar desa terputus.
petugas keamanan terjebak di dalam lift di sebuah gedung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban terjebak selama 1 jam lantaran lift mengalami gangguan kelistrikan. Mobil minibus yang menabrak dealer dan mobil mewah merek Porsche di Pantai Indah Kapuk 2, Kosambi, Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Selamat malam saudara, selain 3 berita utama tadi kami juga memiliki informasi lainnya. Bersama saya Mario Sarong kita buka kilas Kompas malam ini di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, hingga Jumat malam banjir masih menggenangi puluhan rumah Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung karena air kiriman dari Bogor telah merendam pemukiman ini selama kurang lebih 24 jam. Beginilah kondisi banjir yang merendam puluhan rumah di 3 RT di RW 4 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat malam. Banjir setinggi kurang lebih 75 cm masih merendam permukiman ini sejak kemarin. Meski aktivitas terganggu akibat banjir ini, warga belum mau mengungsi. Mereka masih memilih bertahan di rumah mereka dan tinggal di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Kalau dihitung-hitung udah berapa jam ini Pak RT banjirnya? Oh, dari kemarin hampir 24 jam, hampir. Per 24 jam berarti ya, merendam. Ini masih air kiriman berarti Pak RT? Kiriman. Masih air kiriman dan udah 24 jam berarti, udah hampir 24 jam. Oke, berarti belum ada yang ngungsi juga Pak RT ya? Belum ada. Banjir yang merendam Pantura Kaligawe, Semarang malam ini mulai surut. Sejumlah kendaraan mulai dapat melintas. Ketinggian air malam ini sudah berada di bawah 1 meter. Meski sudah mulai bisa dilalui kendaraan, namun hanya kendaraan besar yang berani melintas. Kemarin ketinggian air mencapai 1 meter. Hari kedua banjir di Tambak Rejo, Gayam Sari, anggota Polrestabes Semarang mengevakuasi warga terdampak banjir yang mengalami sakit. Evakuasi menggunakan perahu karena rumah warga masih terendam banjir hingga 70 cm. 2 warga yang sakit dibawa ke posko kesehatan terpadu untuk perawatan lanjut. Sama Tawang dan alhamdulillah sudah turun airnya, kemudian tadi ke rumah pompa Waru yang memang di sana ini banjirnya ada akibat limpasan banjir Kanal Timur yang pada Rabu malam. Tapi alhamdulillah dengan kapasitas pompa yang besar, di sana kan ada 3 pompa untuk kota, kemudian 2 pompa dan punya BPWS, ini bisa berangsur-angsur surut gitu ya. Nah tentu kita terus-menerus untuk melakukan pemompaan ini untuk tidak berhenti sehingga bisa segera surut. Ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Warga yang terdampak banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meningkatnya debit air di Sungai Citarum dan Sungai Cibeet meluap ke permukiman warga desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Hal ini terjadi karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi sejak 3 hari terakhir. Ketinggian air merendam rumah warga mulai dari 150 cm hingga 2 meter. Total ada 238 rumah terdampak. Sementara tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, dan unsur pemerintah desa menggunakan perahu karet mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Warga kemudian menempati lokasi pengungsian yang disediakan pemerintah desa, seperti gedung sekolah, masjid, serta aula kantor desa.
Ini karena cuaca ekstrim ya, curah hujan yang tinggi dan peningkatan antara Citarum dan Cibet. Warga kita ungsikan ke desa dan di PAUD dan beberapa warga yang memilih di ruko dan rumah keluarga yang masih aman. Banjir yang merendam ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet Jumat malam belum surut. Banjir masih merendam ratusan rumah dan 1.016 jiwa terdampak harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga terdampak mengungsi ke sejumlah tempat aman seperti aula kantor, rumah warga yang tidak terkena banjir dan tempat-tempat ibadah. Masih dari informasi cuaca ekstrim, saudara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan Sungai Lusi meluap. 2 tanggul bendung kiri Kelambu pun jebol. Kondisi terkini Tanggul Utara Desa Mbugel. Panjang tanggul yang jebol mencapai 11 meter dengan kedalaman 4 meter lebih. Menurut Kepala Desa, tanggul sempat retak Kamis lalu hingga akhirnya jebol Jumat pagi. Hujan deras selama 3 hari terakhir menyebabkan debit Sungai Lusi meluap. Jebolnya tanggul turut menyebabkan banjir di pemukiman warga. Sebagian warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman dari banjir. Ya, sebetulnya kan kemarin sudah dibenahi. Ini kan jebolan yang kedua. Berhubung air dari Kali Lusi itu sangat deras, akhirnya melimpas ke tanggul-tanggul tersebut dan akhirnya tidak bisa membendung tanggul, akhirnya bobol. Yang terendam berapa rumah? Kalau sementara ini yang terendam ya adalah kalau 6 sampai 8 rumah yang terdampak. Jembatan Comal di jalur Pantura, Pemalang, Jawa Tengah ambles. Kini arus lalu lintas kendaraan dialihkan sembari menunggu perbaikan oleh Bina Marga. Kerusakan jembatan ini terekam oleh warga. Bagian sambungan jembatan ke jalan tampak ambles. Jalannya pun berlubang dan membuat pengendara memelankan laju kendaraan mereka. Diduga jembatan rusak karena aspal jalan mengelupas, diperparah dengan beban muatan kendaraan yang terus melintas. Jembatan yang berada di jalur arah Semarang, Jakarta ini merupakan jalan utama yang kerap dilalui kendaraan dengan muatan besar. Jembatan Comal ambles. Pihak Bina Marga tengah memperbaiki jembatan. Bupati Pemalang menyebut perbaikan akan berlangsung 3 hari. Sementara itu jalur lalu lintas dialihkan dari Kabupaten Tegal, dialihkan melalui jalur tol dan diarahkan untuk masuk tol melalui exit Gundulan. Polres Pemalang ditempatkan di sejumlah titik selama pemberlakuan pengalihan arus. Gelombang pasang setinggi 3 meter menerjang desa Udiworowatu, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya jalan antar desa terputus. Tak hanya membuat intensitas hujan semakin tinggi, badai siklon tropis juga berdampak pada gelombang pasang laut. Gelombang pasang naik hingga ke pesisir sejauh 15 meter merusak kios dan perahu nelayan. Beberapa perahu nelayan yang tengah dilabuhkan di sepanjang pesisir pantai juga terkena hempasan gelombang. Menurut Kepala Desa setempat, gelombang pasang juga merusak dan memutus jalan penghubung antar desa yang menghubungkan 2 kecamatan. BPBD Kabupaten Nagekeo Tengah mendata kerusakan yang timbul. Warga pesisir selatan pun diminta waspada dengan potensi gelombang dan angin yang masih terjadi. Telah terjadi gelombang pasang. Dalam hal ini gelombang tinggi sehingga air laut naik ke daratan kurang lebih 15 meter dari pasang surut air laut yang biasanya atau yang normalnya. Kerugian yang didapat dari masyarakat yaitu lumpuhnya jalur transportasi, dalam hal ini akses jalan yang menghubungkan desa Udiworowatu dengan desa-desa tetangga, seperti jalur jalan yang menuju desa
Banomuri juga Desa Biturombo Ua mengalami putus total. Kita ke informasi lainnya, saudara. Seorang petugas keamanan terjebak di dalam lift di sebuah gedung kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban terjebak selama 1 jam lantaran lift mengalami gangguan kelistrikan. Akibat insiden ini, lift berhenti di antara lantai 1 dan lantai 2 gedung. Aksi penyelamatan petugas keamanan yang terjebak berlangsung dramatis. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan karena sempitnya ruang dan kondisi lift yang gelap. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kebetulan ada kerusakan di elektriknya, jadi kita usahakan mengeluarkan korbannya dulu dari lift. Alhamdulillah kita bisa evakuasi korban dari lift melalui pintu atap lift gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 15 tersangka kasus pungutan liar di rutan KPK selama 2019 hingga 2023. Para tersangka menerima pungli dari tahanan mencapai 6,3 miliar rupiah. 15 tersangka pungli rutan KPK termasuk diantaranya mantan kepala rutan KPK dan petugas rutan. Modus para tersangka antara lain meminjamkan telepon genggam, charger hingga mengakali masa isolasi para tahanan. Para tersangka menerima pungli mencapai 6,3 miliar rupiah sejak 2019 hingga 2023. Para tersangka ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kalau tidak diberi atau tidak memberi kepada petugas ini, sebagaimana disampaikan tadi, tugasnya untuk membersihkan, piket jaga, piket kebersihannya diperlama, isolasinya kemudian diperlama. Yang begitu itu merupakan tindakan-tindakan pemerasan. Bahwa memang juga ada bonusnya, bahwa kalau yang memberi kemudian diberi akses HP, diberi akses informasi akan ada sidak, itu adalah bagian dari prestasi-prestasi bonus. Tetapi memberinya sesungguhnya dalam posisi, dalam pandangan kami sekali lagi karena ditekan. Pengemudi mobil minibus yang menabrak dealer dan mobil mewah merek Porsche di Pantai Indah Kapuk 2 Kosambi, Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Kilas Kompas akan segera kembali. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah, kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 miligram. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan, Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah, kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam
pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Terima kasih masih di Kilas Kompas bersama saya Mario Sarong. Pengemudi mobil minibus yang menabrak bangunan dealer dan mobil Porsche 911 GT3 di Pantai Indah Kapuk 2 Kosambi, Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut pengemudi yang merupakan pria berusia sekitar 43 tahun berkendara dalam pengaruh minuman keras sehingga tak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga menabrak panel pintu kaca depan dealer serta mobil Porsche yang terparkir di dalam dealer. Saat kejadian, tersangka JS berkendara seorang diri di dalam mobil. Kini tersangka telah ditahan dan dalam pemeriksaan polisi. Dalami ya informasi tersebut, tentunya kita lakukan pemeriksaan karena kemarin pada saat kita periksa kan masih terpengaruh alkohol itu seperti itu. Statusnya Pak, saksi atau tersangka? Untuk statusnya ya saat ini ya kita sudah masih dalam pemeriksaan dan nanti kita akan update terakhir jadi seperti itu. Yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu dia pasti bersalah kan gitu, pasti akan kita tetapkan sebagai tersangka. Video amatir memperlihatkan saat sebuah mobil minibus jenis Mitsubishi Expander menabrak gedung dealer mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jalan Kafling Boulevard, Kosambi, Tangerang, Banten pada Rabu 13 Maret 2024. Akibatnya, bagian depan dealer yakni panel besi kaca pecah dan patah. Tak hanya itu, mobil Expander turut menabrak mobil Porsche 911 GT3 yang terparkir di dalam dealer tersebut hingga rusak di bagian depan dan kap mobil terbuka. Pengemudi mobil langsung ditangkap di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan polisi, pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman keras. Ya, mobil Expander ya, itu memang menabrak bagian panel pintu depan dari showroom Ivan Motor tersebut sehingga ambruk, kemudian kacanya pecah dan menabrak mobil Porsche ya. Pengemudi mobil itu diamankan di lokasi ya kan bersama dengan security di sana, dan pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman keras ya, beralkohol. Berdasarkan situs resmi dealer.porsche.com/id, mobil Porsche 911 GT3 yang ditabrak pengemudi Expander memiliki nilai 9,045 miliar rupiah. Harga ini untuk versi standar tanpa tambahan modifikasi sama sekali. Sementara untuk harga mobil bekasnya mencapai 8 miliar rupiah. Porsche Indonesia meluncurkan seri 911 GT3 di dalam negeri pada April 2022. Polisi kini telah menetapkan sopir Expander sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus ini. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Informasi lainnya, Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan aglomerasi bukanlah untuk menyatukan daerah pemerintahan, melainkan sinkronisasi program. Makanya dibuat tata ruang. Tito Karnavian juga menjelaskan pembentukan Dewan Aglomerasi diserahkan pada Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan ini menunggu Kepres soal pemindahan ibu kota negara.
aglomerasi sekali lagi bukan menyatukan daerah pemerintahan, administrasi pemerintahan, tidak, tapi hanya sinkronisasi program, dan itu diserahkan kepada Presiden untuk membentuk mekanisme strukturnya seperti apa. Itu gimana Pak, yang Dewan Aglomerasi? Ya itu diserahkan kepada Presiden. Oh, nanti strukturnya akan dibentuk oleh Presiden? Oleh Presiden, dan bertanggung jawab pada Presiden. Wakil Presiden diberikan tugas khusus oleh Presiden, tapi melaporkan kepada Presiden. Pembentukan kawasan aglomerasi Jabodetabek jadi sorotan. Selain alasan dibentuknya kawasan aglomerasi, siapa sosok yang akan memimpin kawasan tersebut juga menyita perhatian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, kawasan aglomerasi akan dipegang oleh Wakil Presiden. Sementara calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak berkomentar banyak soal usulan Mendagri terkait posisi Kepala Otoritas Kawasan Aglomerasi yang akan dipegang Wapres berikutnya. Terkait wacana dari Mendagri untuk Wapres menjadi kewajiban aglomerasi, ditunggu aja kepastiannya, kalau belum pasti jangan ya. Sementara itu Capres Pemilu 2024 yang juga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan meragukan pembentukan Dewan Aglomerasi bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi kota Jakarta dan sekitarnya. Anies menilai sebaiknya pembuat undang-undang mendengarkan apa kebutuhan dari mereka yang selama ini mengelola persoalan Jakarta. Tidak menimbulkan kerumitan baru. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya, tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Kini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ tengah bergulir di DPR. Dan Panja RUU DKJ telah menyepakati bahwa Dewan Aglomerasi bakal ditunjuk Presiden yang ketentuannya diatur lebih lanjut lewat keputusan Presiden. Tim Liputan Kompas TV. Kecelakaan melibatkan 2 truk terjadi di Jalan Nasional Purwokerto, Bandung di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Truk yang penuh muatan telur ayam bertabrakan dengan truk pengangkut buah manggis hingga kondisi kedua kendaraan rusak berat. Akibatnya muatan telur ayam berhamburan di jalan. Diduga pengemudi truk yang mengangkut telur ayam dari Blitar menuju Bandung mengalami kelelahan. Truk oleng dan bertabrakan dengan truk lainnya yang datang dari arah berlawanan. Tak ada korban jiwa dari kecelakaan. Satu rumah hancur tertimpa pohon tumbang saat angin kencang melanda wilayah Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung. Akibat insiden ini, anak 7 tahun dan bayi berusia 20 hari yang berada di dalam rumah mengalami luka terkena material bangunan. 2 korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Pencarian hari ke-9, tim gabungan kembali menemukan korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Korban ke-25 ditemukan meninggal dunia pada jarak sekitar 21 km dari titik awal terseret longsor. Jenazah anak berusia 5 tahun dievakuasi ke Puskesmas Kayu Gadang sebelum akhirnya diserahkan ke keluarga. Untuk pencarian 4 orang yang masih hilang, tim gabungan memperluas area pencarian menjadi 16.000 meter persegi. Bank Indonesia menyiapkan uang tunai senilai 197,6 triliun rupiah untuk penukaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024. Sesaat lagi di Kilas Kompas. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain.
Sambut hari kemenangan Marjan. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 miligram. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Hey guys. Jadi seru, hey lihat aku. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Terima kasih masih di Kilas Kompas bersama saya Mario Sarong. Bank Indonesia menyiapkan uang tunai senilai 197,6 triliun rupiah untuk penukaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024. Bank Indonesia memastikan masyarakat dapat menukarkan uang tunai melalui 449 titik layanan mobil keliling dan 4.264 kantor bank yang tersebar di seluruh Indonesia mulai 15 Maret hingga 5 April mendatang. BI membatasi paket penukaran uang maksimal 4 juta rupiah berupa pecahan 50.000 hingga 1.000 rupiah. Masyarakat dapat melakukan pemesanan dan memilih lokasi penukaran melalui website pintar.bi.go.id atau penukaran langsung selama kuota masih tersedia. Kita akan menyediakan 196,7 T ya, 198. Naik sedikit Pak, karena memang kita sudah memperhitungkan akselerasi digital, ya ada non tunai, jadi kita agak berkurang sedikit. Dan yang baru di dalam poin yang kedua ini Pak adalah kami penukarannya nambah, saya minta nambah Pak dari 3,8 ke 4, lumayanlah Pak 200.000. Informasi tadi sekaligus menutup Kilas Kompas edisi kali ini. Saya Mario Sarong, pamit undur diri, sampai jumpa. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan.
Diduga mabuk, sopir penabrak mobil sport di showroom ditetapkan sebagai tersangka. Penumpukan kendaraan masih terjadi usai pelabuhan Merak diterjang badai. Cuaca buruk membuat kapal sulit bersandar. Warga yang ingin membutuhkan uang tunai baru diminta tak menukar di pinggir jalan. Bank Indonesia telah menyiapkan 449 titik layanan mobil keliling dan 4.264 kantor bank di Indonesia. Selamat siang saudara, tentunya selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya dari berbagai daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terjatuh dari tower, seorang anggota SAR Jayapura meninggal dunia. Saat kejadian, korban sedang berupaya menyelamatkan pemuda yang hendak bunuh diri. Anggota Basarnas Jayapura yang bernama Tri Sudarno meninggal dunia usai terjatuh dari tower saat berupaya menyelamatkan seorang pemuda yang mencoba bunuh diri di tower di distrik Setani Barat. Pada saat korban dibawa turun pada ketinggian 15 meter, korban melawan sehingga keduanya terjatuh dari ketinggian 15 meter. Anggota SAR mengalami patah tulang dan benturan di kepala sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Korban akhirnya meninggal dunia. Sementara itu pemuda yang diselamatkan dirawat di rumah sakit Yowari. Saudara, banjir merendam rumah di permukiman Kebon Pala Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Hujan deras yang cukup lama membuat Kali Ciliwung menguap sehingga menyebabkan banjir. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak dan Ibu warga RW 0. Banjir merendam rumah warga di RW 5 dan 5, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung. Hujan deras yang terjadi sejak kemarin membuat ketinggian air Kali Ciliwung terus meningkat. Meski direndam banjir, warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka dan enggan untuk mengungsi. Jam 11 sudah mulai surut, 11 malam. Nah, itu naik lagi udah, nggak lama naik lagi. Oh, jadi sempat naiknya sampai berapa tuh PRT? Ketinggian terakhir 145 cm. 145 cm. Oh, terus sekarang udah turun lagi ke 75. Oh. Ini berapa yang kerendam? Berapa RT yang kerendam PRT? 6 RT. Oh, bertambah berarti ya? Kemarin kan 3 RT tuh PRT. Nambah tinggi. Nambah tinggi. Cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Imbasnya, operasional dermaga sempat ditutup hingga menimbulkan antrean kendaraan panjang. Amat ya? Ini mau udah badai lah ini mah. Wih, badai ini mah. Angin kencang disertai hujan menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada Jumat dini hari. Akibatnya kapal sulit bersandar di dermaga. Untuk menjaga keselamatan, sejumlah dermaga sempat dihentikan operasionalnya. Hal ini berakibat pada membludaknya volume kendaraan di dermaga. Setelah cuaca ekstrim mereda, pelabuhan kembali dioperasikan dan antrean kendaraan yang akan menyeberang mulai terurai. Dipastikan untuk kegiatan bongkar muat kendaraan sudah mulai beroperasi kembali, sudah mulai normal kembali. Saat ini untuk antrian kendaraan sudah mulai terurai seiring dengan kapasitas dermaga yang sudah bisa diisi
kendaraan. Meski Pelabuhan Merak sudah kembali beroperasi, penumpukan kendaraan masih terjadi efek cuaca buruk yang masih mempengaruhi proses bongkar muat kapal. Tampak antrean panjang truk logistik dan bus akibat kapal yang akan digunakan kesulitan bersandar karena masih tingginya gelombang laut. Jam 2 sampai jam 3 hujan deras, angin ribut. Berarti semalam belum bisa nyebrang ya Bang ya? Oh, dari semalam belum bisa nyebrang Bang. Ini mau nyebrang Bang, kalau bisa karena cuaca, karena ombaknya nggak stabil Bang. Saudara, imbas bencana banjir di sejumlah daerah akibat tingginya curah hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. BMKG menyebut potensi curah hujan tinggi merata di seluruh Pulau Jawa akibat munculnya 3 bibit siklon. Selain Pulau Jawa, daerah lain yang berstatus siaga cuaca ekstrim adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Pulau Nusa Tenggara. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Indonesia hingga 18 Maret. Menjadi ekstrim, yaitu dari pantauan kami ada bibit siklon. Itu di Samudra Hindia ya, ada 3 bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi. Jadi ini secara langsung gelombang tinggi, secara tidak langsung pembentukan awan-awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim. Saudara, diduga mabuk, sopir penabrak mobil sport di showroom ditetapkan sebagai tersangka. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda di Indonesia Update. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Kiarjan. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Kiarjan. Program antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Kiarjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia. Mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan. Mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Putri
Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Polisi memastikan 2 warga asing yang tewas tertimbun longsor di objek wisata Jatiluwih, Tabanan bukan warga Amerika Serikat. 2 korban berasal dari Australia dan Belanda. 2 identitas warga negara asing yang ditemukan tewas tertimbun dalam villa yang terdapat di kawasan objek wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali, akhirnya ditemukan polisi. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak konsulat, Polsek Penebel Tabanan mengklarifikasi identitas 2 warga negara asing korban longsor. Sebelumnya, 2 korban dikira berasal dari Amerika Serikat berdasarkan kartu pengenal atas nama Angelina. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak konsulat, diketahui 1 korban berasal dari Australia dan korban lain dari Belanda. Setelah kita temukan gali lagi, yang awalnya kita tidak temukan identitasnya, kita temukan identitas yang baru bernama Cross Luciano JH. Ya, kami temukan beberapa kopian paspor atas nama Cross Luciano JH, warga negara Netherlands. Saudara, gerebek lokasi perjudian di kawasan Pancur Batu, Deli Serdang. Polisi menangkap seorang pria mantan personel kepolisian. Mantan polisi itu ditangkap karena punya senjata api ilegal. Polisi menangkap 21 orang saat penggerebekan sebuah lokasi perjudian di kawasan Pancur Batu. Dari 21 orang yang ditangkap, 1 orang merupakan mantan polisi. Ia kini ditahan karena memiliki senjata api ilegal. Sementara 20 orang lainnya masih dalam penyelidikan. Amankan 21 orang beserta barang bukti. Ya, 20 orang sudah kita kembalikan. Setelah kita periksa para saksi dan kita laksanakan gelar perkara ya tadi malam, terhadap 20 orang ini tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang ada. Maka kita tetapkan 1 orang yang sekarang ada di belakang kita ini menjadi tersangka atas terkait dugaan kepemilikan senjata api yang ada. Dugaan mantan polisi. Saudara, minibus menabrak showroom mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Akibatnya 1 mobil sport mewah rusak berat. Mobil Mitsubishi Expander terlihat menabrak kaca showroom mobil hingga ambruk. Tak sampai di situ, minibus juga menyeruduk sedan mewah seharga miliaran rupiah hingga rusak di bagian depan mobil. Petugas keamanan berusaha untuk mengeluarkan minibus dari dalam showroom dan menyelamatkan mobil mewah lainnya. Informasi terkini penanganan minibus tabrak dealer mobil mewah akan dilaporkan Eka Marlupi dari Tangerang, Banten. Eka, apakah benar pengendara Expander ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik, bisa kami jelaskan pemirsa, di mana saat ini polisi masih memeriksa pengendara berinisial JS yang viral di media sosial akibat menabrak showroom di kawasan TIK 2, di mana saat ini pemeriksaan tersebut masih berlanjut lantaran pasca diduga pengendara ini mengkonsumsi minuman keras. Saat ini kondisinya masih dalam pemeriksaan, seperti itu. Sudah berapa lama diperiksa pengemudi Expander ini, Eka? Ya, baik, dari informasi yang kami dapat, di mana pengemudi ini pasca terjadinya tabrakan di hari Rabu, saat ini kondisinya
belum memulih lantaran pengaruh minuman keras tersebut. Saat ini polisi juga masih melakukan pemeriksaan dan apakah ada motif lain di balik tabrakan tersebut. Seperti itu. Pengemudi expander sedang dalam pemeriksaan dan diduga saat kejadian sedang berada dalam pengaruh minuman keras. Bisa dijelaskan, Eka, seperti apa sebenarnya kronologi penabrakan minibus expander ini? Iya, jadi informasi yang kami dapat di mana pengemudi expander tersebut saat sebelum terjadinya tabrakan itu melakukan mengkonsumsi minuman keras di rumahnya. Setelah itu dirinya berjalan dan hingga menabrak showroom tersebut. Seperti itu. Maksudnya pada saat kejadian posisi showroom dengan rumah pengemudi expander berarti masih berdekatan, Eka? Benar sekali. Informasi juga seperti itu tadi disampaikan oleh Kapolres Metro Tangerang Kota. Lalu bagaimana dengan pihak dealer mobil mewahnya? Apakah sudah diketahui berapa banyak kerugian yang dialami akibat tabrakan ini? Hingga kini kami belum mendapatkan informasi pasti untuk kerugian yang dialami oleh showroom tersebut. Kalau untuk mobil yang dikendarai pengemudi, mobil expandernya seperti apa kondisinya? Apakah juga mengalami rusak parah, Eka? Tepat di belakang saya bisa disampaikan itu mobil expander yang viral di media sosial, di mana mobil expander ini yang menabrak sebuah showroom yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, seperti itu. Di mana bagian depannya rusak, cukup lumayan rusak dan ada bagian di kaca spion mobil pecah, seperti itu. Berarti tepat mobil hitam di belakang Anda ini adalah mobil penabrak dealer mobil mewah ya. Lalu di dalam dealernya sendiri berapa banyak mobil mewah yang mengalami kerusakan? Apakah hanya satu atau ada mobil mewah lainnya yang misalnya terkena serpihan kaca begitu, Eka? Iya, dari pantauan kami hanya ada satu mobil yang rusak, yang mobil sport mewah tersebut, yang sport tersebut. Baik, kalau dilihat dari kondisi kerusakan yang dialami mobil expander, bagaimana dengan pengemudinya? Apakah mengalami luka-luka akibat kejadian ini? Tadi juga bisa disampaikan pemirsa, untuk pengemudi sendiri tidak mengalami luka serius, namun hanya mungkin ada luka dari pecahan-pecahan kaca yang mobil dikemudikannya. Ya, baik. Berarti kita masih menunggu perkembangan kasus ini ya, karena pengendara mobil expander sekarang ini masih dalam pemeriksaan polisi. Terima kasih banyak. Eka Merlupi melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Saudara, warga yang ingin membutuhkan uang tunai baru diminta tak menukar di pinggir jalan. Bank Indonesia telah menyiapkan 449 titik layanan mobil keliling dan 4.264 kantor bank di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Ketahui kisi-kisi pengumuman hasil pemilu resmi dari KPU. Bagaimana para paslon menyikapi hasil pemilu, nama-nama yang potensial duduk di Senayan, dan anomali orang-orang populer yang gagal di pemilihan legislatif. Ikuti juga dialog dengan pengamat politik serta para selebritas yang lolos ke Senayan. Dalam laporan khusus, jelang pengumuman hasil pemilu 2024, Selasa 19 Maret pukul 2 siang, di Kompas TV. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Narjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat.
pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saat cahaya pertama menyapa, kita merasakan hangatnya dekapan keluarga. Di meja sahur, kita tidak hanya berbagi makanan, tapi juga cerita tentang mimpi dan harapan. Inilah momen kebersamaan yang membuat hati kita terasa hangat. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah serentak di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, salah satunya di Kota Semarang. Langkah ini merupakan salah satu antisipasi untuk menekan laju inflasi yang ada. Gerakan pangan murah serentak di Kota Semarang digelar di halaman kantor Kelurahan Pakunden Jumat pagi. Gerakan pangan murah serentak ini dilaksanakan di 35 kabupaten kota yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah. Untuk di tahun 2024, mulai dari bulan Januari hingga Maret, sudah dilakukan 99 kali gerakan pangan murah serentak. Menurut rencana, target gerakan pangan murah serentak dapat dilakukan sebanyak 130 kali hingga bulan April nanti. Dalam gerakan pangan murah serentak ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Bank Indonesia, Bulog, dan stakeholder lain. Bank Indonesia sendiri berpartisipasi dengan mengeluarkan cabai merah dengan harga murah, yakni Rp5.000 untuk 1 kotak cabai merah. Bank Indonesia kerjasama dengan Bulog, kemudian juga dengan tentunya Pemprov, kemudian Kabupaten, ini terus melakukan langkah-langkah juga dengan vendor-vendor komoditas ya, Bapokting, dengan mengadakan seperti saat ini yang dilakukan adalah gerakan pasar murah dan kita tingkatkan menjadi gerakan pasar murah yang serentak gitu. Ini adalah salah satu partisipasi Bank Indonesia untuk dalam gerakan pangan murah ini, dan itu ditebus murah kris Rp5.000 bekerjasama dengan PMI. Jadi PMI Kota Semarang, dan uang Rp5.000 itu untuk disumbangkan ke PMI. Bank Indonesia kembali menggelar program penukaran uang tunai untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2024. Bank Indonesia telah menyiapkan 4.713 titik penukaran uang baru meliputi 449 layanan mobil keliling dan 4.264 kantor bank yang tersebar di Indonesia bagi masyarakat yang ingin menukar uang tunai baru. Layanan penukaran uang tunai ini mulai 15 Maret hingga 5 April 2024.
Bank Indonesia bersama perbankan juga akan menggelar penukaran uang skala besar di Istora Senayan, Jakarta pada 28 hingga 31 Maret 2024. Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan menukarkan uang di jalanan selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024. 2, 3. Selama Ramadan Idul Fitri merupakan periode di mana uang beredar cukup tinggi, rata-rata 25% dalam 1 tahun peredaran, sehingga kami Bank Indonesia berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Satu hal memang yang paling penting adalah kultur dan budaya masyarakat Indonesia selama Idul Fitri adalah menggunakan uang baru. Oleh karena itu Bank Indonesia memastikan dan menjamin pemenuhan kebutuhan uang untuk periode Ramadan Idul Fitri melalui program Serambi 2024 ini. Saudara, kami akhiri Indonesia Update hari ini. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Jirayut datang khusus untuk mencoba takjil buatan Komeng dan Awe. Ate, Nuri, dan Amanda terpaksa dengar curhat Hifzi. Rambut Jirayut, apa kabar ya? Gondrong. Suci Barbar Show ngabuburit Sabtu 16 Maret pukul 3 sore di Kompas TV. Nama Helena Lim tengah naik daun. Seorang wanita yang dikenal sebagai Crazy Rich asal Pantai Indah Kapuk ini namanya belakangan dikaitkan dengan kasus hukum. Satu keluarga tewas akibat jatuh dari lantai 22 apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Gerak-geriknya terungkap dari CCTV. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Sosok Helena Lim menjadi sorotan belakangan ini, bukan hanya karena cantik dan bergelimang harta, tapi juga karena namanya dikaitkan dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung. Ini bukan kali pertama Helena Lim menyita perhatian publik. Berikut 5 fakta Helena Lim. Fakta 1, nama Helena Lim tiba-tiba dikaitkan dengan kasus hukum. Dalam rilis resmi Kejaksaan Agung, Sabtu 9 Maret 2024, tim penyidik menyita uang tunai 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura pada penggeledahan 3 titik, sebuah rumah mewah, kantor PT QSA, dan PT SD. Penggeledahan dilakukan dari tanggal 6 hingga 8 Maret terkait kasus dugaan korupsi izin tambang timah. Tak hanya uang, penyidik juga berhasil menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen yang berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan. Dugaan tindak pidana korupsi diduga dilakukan dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2022. Mencuatnya kasus ini tiba-tiba dikaitkan dengan nama Helena Lim, usai rilis resmi dari Kejaksaan Agung menyebut inisial HL.
Fakta 2, Helena Lim dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Julukan yang disematkan pada Helena Lim ini karena ia dikenal sebagai pengusaha yang disebut mempunyai harta tak sedikit. Padahal Helena menyebut dirinya bukan berasal dari keluarga kaya. Masa kecilnya jauh dari kata glamor. Gue dari kecil tuh rumah gue cuman kecil-kecil boy. Lu tahu nggak? Gue tuh dulu kecilnya susah. Masa? Beneran, gue bukan dari keluarga kaya, tahu. Punya rumah gini boy. Aku juga harus work hard, so I make my dream come true. Jadi orang tuh harus punya mimpi boy. Banyak tuh yang DM gue ya, Cici aku aja mimpi aja nggak berani gitu loh. Terus aku bilangin, kalau lu mimpi aja nggak berani gimana mau kenyataannya boy? Rumahnya di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dibangun dengan mewah. Bangunan 3 lantai ini memiliki kolam renang yang dihiasi dengan berbagai lukisan dinding atau fresko. Interior rumahnya pun dibangun dengan beragam ornamen klasik layaknya hotel bintang 5. Selain itu, Helena juga memiliki beberapa koleksi mobil mewah di garasi rumahnya. Helena pun kerap menggunakan pesawat pribadi untuk melakukan perjalanan baik bisnis maupun wisata. Fakta 3, Helena seorang pengusaha yang dekat dengan selebritas. Saat ulang tahun Helena, beberapa selebritas ibu kota turut memeriahkan acara. Di antara teman-teman artis, Helena mengaku paling dekat dengan Maya Estianty. Kedekatan keduanya terjalin karena sebagai sesama orang tua tunggal, Helena melihat sosok dirinya pada diri Maya Estianty. Paling penting, semoga semuanya disehatkan dan disembuhkan ya. Amin. Sebagai sosialita, Helena pun cukup dekat dengan komedian Aming. Helena juga sempat diajak Aming untuk ikut berbagi dengan mengunjungi pasien kanker di RSCM. Selain berbagi, mereka juga sempat merayakan ulang tahun bersama di rumah sakit. Fakta 4, mencoba peruntungan di dunia tarik suara hingga rilis lagu. Aku pasrah akan cinta ini. Pada 2019, Helena meluncurkan single perdananya berjudul Pasrah. Dalam lagu ini, ia berkolaborasi dengan Tiffany Leonardi. Lagu Pasrah sendiri diciptakan oleh musisi Ade Govinda. Peluncuran single ini berlangsung mewah dan dihadiri oleh para artis ibu kota. Ini kan lagunya tuh sebenarnya kisah seorang, saya singkat aja nih, kisah seorang wanita yang mengharapkan cinta dari teman lelakinya ya, teman baik. Ternyata teman baiknya kan punya pacar tuh, baru ketahuan. Nah akhirnya dia move on gitu, tidak tanpa pikir panjang. Udah, gue nggak kepingin lama-lama, nggak usah bersedih lama. Sebelum merilis lagu, Helena Lim beberapa kali membuat cover lagu. Minatnya terhadap dunia tarik suara bahkan sampai membuatnya membangun satu ruang khusus karaoke, lengkap dengan alat musik di rumahnya. Fakta 5, Helena Lim membuat kontroversi soal pemberian vaksin COVID-19. Masih ingat video ini? 3 orang perempuan dan 1 laki-laki di Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat yang sedang menunjukkan kartu antrean akan vaksin COVID-19. Helena Lim di video ini dianggap tidak memiliki latar belakang sebagai petugas kesehatan. Tiba-tiba sedang mengikuti program vaksin. Yang saat itu, vaksin COVID hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan dan belum diberikan pada masyarakat umum. Ternyata Helena Lim mendapat rekomendasi dengan kategori tenaga kesehatan dari apotek di Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk dapat ikut vaksin COVID-19. Selain Helena Lim, 11 orang juga mendapat rekomendasi. Ya respon begitu ya kami agak kaget. Sebetulnya kan tidak, kami memang dari nakes gitu loh. Kan mendapat izin dari itu. Cuman spontanitas masyarakat ya kita hanya bingung aja kenapa sampai heboh begitu gitu loh. Ya semoga semua mengerti lah gitu. Kita kan memang termasuk online yang berhadapan dengan pasien-pasien setiap hari. Kami cukup panjang waktunya dari pagi sampai jam 10 malam. Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengusut alasan pemberian vaksin COVID-19 terhadap Helena Lim.
5 saksi dari partai politik ini mengamuk saat rapat pleno tingkat provinsi. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur, berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur, berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Buat mulu, biar hijabnya rapi pakai ciput. Yah rontok, biar rambutnya kuat pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Myfit. Formula Myfit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Percuma punya uang banyak kalau sakit mah. Dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Aksi tawuran dengan saling lempar batu ini dilakukan tepat di depan masjid di Jalan Keramat Jaya, Koja, Jakarta Utara. Salah satu pelaku sempat jadi bulan-bulanan sekelompok remaja lain. Menghindari hal yang tidak diinginkan, pengurus langsung menutup gerbang halaman masjid. Dengan tegas dan terukur, polisi mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa aksi yang mengadang pemindahan lokasi pleno dari Kabupaten Tolikara ke Jayapura. Sampai dengan air garam.
Massa bahkan nekat mengadang anggota PPK di Bandara Wamena saat hendak memindahkan surat suara yang akan dihitung di Jayapura. Pemindahan pleno dilakukan atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Polres Tolikara karena massa pendukung caleg menghalangi KPU masuk ke lokasi pleno. Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU ini nyaris adu jotos saat rapat pleno tingkat provinsi di Maluku Utara. Keributan bermula saat anggota Komisioner Bawaslu melayangkan protes lalu ditanggapi secara emosi oleh salah satu komisioner KPU. Kericuan semakin menjadi saat salah satu petugas keamanan mendatangi dan menganiaya anggota Bawaslu. Rapat pleno tingkat Provinsi Maluku Utara ini pun sempat ditunda selama 1 hari. Seorang saksi dari partai politik ini mengamuk saat rapat pleno tingkat provinsi, memprotes selisih suara di sejumlah TPS di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi dari partai lain juga memprotes dan meminta KPU menghitung ulang di Kecamatan Obi, Halmahera Selatan. Akibat kericuan ini, petugas keamanan sempat mengusir para saksi. Para saksi semakin emosi atas sikap sewenang-wenang petugas keamanan. Keributan ini dipicu sekelompok orang yang mencoba protes saat rapat pleno tingkat provinsi. Sekelompok orang ini akhirnya diusir polisi. Kami tidak digaji oleh negara. Proses rapat pleno tingkat provinsi terus berjalan dengan pengawalan ketat petugas keamanan. Dua remaja ini menjadi korban pengeroyokan oleh kawanan remaja lainnya saat keduanya berada di alun-alun lapangan Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Walau akhirnya ditolong oleh warga setempat, namun keduanya sudah sempat dipukuli hingga lebam di wajah dan tubuhnya. Sini semua. Sama lagi. Atas kejadian ini, polisi meringkus 4 orang remaja terduga pelaku pengeroyokan. Sini kedua semua. Foto dulu. Ini ikut enggak? Tidak, saya. Warga Kabupaten Asmat ini beramai-ramai mengadang petugas KPU Kabupaten Asmat yang hendak melaksanakan rapat pleno tingkat Provinsi Papua Selatan di Merauke. Penghadangan ini dilakukan karena warga tidak terima dengan hasil pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat. Atas kejadian ini, pleno tingkat Provinsi Papua Selatan untuk Kabupaten Asmat terpaksa ditunda. Aksi tawuran ini dilakukan justru saat menjelang sahur. Tak hanya memakai sarung, mereka juga nekat saling serang dengan sajam. Warga di sekitar lokasi menjadi resah karena intensitas tawuran tak berkurang meski tengah Ramadan. Sejumlah pemuda ini nekat menyerang rumah salah seorang anggota polisi di Jalan Yosudarso, Ujung Bulu, Bulukumba. Usai kejadian, polisi langsung meringkus 2 orang pemuda dan mengejar seluruh pelaku yang ikut dalam aksi penyerangan.
11 pelajar SMP ini diamankan warga Kelurahan Cisereh, Purwakarta karena kerap melakukan tawuran di sekitar pemakaman. Warga yang kesal bahkan terus mencari pelajar lain yang melarikan diri. Satu keluarga tewas akibat jatuh dari lantai 22 apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur, berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum gak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Jatuh di depan lobi parkiran apartemen Teluk Intan, Tower Topas.
Satu keluarga tewas akibat jatuh dari lantai 22 apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Keempat orang dalam satu keluarga adalah suami, istri, dan 2 anaknya. Olah TKP dilakukan semalaman sejak polisi datang, pengecekan CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi juga dilakukan. Berita ini tidak ditujukan untuk melakukan hal serupa. Segera konsultasikan pada profesional bila merasa gejala depresi dengan kecenderungan bunuh diri. Berikut 5 fakta satu keluarga tewas akibat jatuh dari lantai 22 apartemen. Fakta 1, pertama kali penemuan jenazah sekeluarga. Penghuni dan warga apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan 4 jenazah di halaman parkir. Sekeluarga ditemukan dalam kondisi tangan yang saling mengikat. Korban ayah mengikat tangannya dengan putrinya, sedangkan korban ibu mengikatkan tangannya dengan putranya. Pada saat terjatuh, kondisi di bawah itu masih dalam kondisi EA terikat dalam tali yang sama dengan JL, namun kondisinya di bawah ikatan tali tersebut lepas. Kemudian AEL terikat tali yang sama dengan JWA. Pada saat di bawah ikatan tali tersebut masih mengikat pada kedua tangan mereka. Saat kejadian, sejumlah penghuni sedang berada di lokasi. Seorang saksi menyebut mendengar suara benturan yang sangat keras. Saat didatangi, asal suara itu ditemukan 4 jenazah tergeletak berada di antara deretan mobil yang terparkir. Langsung gedebuk gitu. Bunyinya kayak gimana, Mbak? Kenceng sih, orang ini aja sampai geter. Kan sampai bunyi pintunya kenceng banget. Penghuni yang semula berada di lobi Tower Topaz langsung berlarian ketakutan. Pihak keamanan langsung menghubungi Polres Jakarta Utara. Fakta 2, barang bukti CCTV mengungkap aktivitas korban sebelum kejadian. Inilah gerak-gerik keempat korban yang datang dengan mobil Grand Max Silver pada pukul 16:02. Keempatnya langsung masuk ke dalam lift. Korban ibu sempat mengumpulkan ponsel seluruh keluarga ke dalam tasnya. Tidak hanya itu, korban ayah bahkan sempat mencium kening istri dan 2 anaknya. 0459 WB, para korban ini masuk di dalam lift. Di dalam lift ini sudah terekam pihak EA ini mencium-cium kening dari AEL, JWA, dan JL. Setelah dicium-cium keningnya, pihak AWL termonitor mengumpulkan HP milik para korban di tasnya. Kemudian untuk naik ke atas. Mereka lalu keluar lift di lantai 21 dan melanjutkan dengan tangga darurat hingga ke anjungan apartemen. Pukul 16:21 para korban lompat bersamaan lantai 22. Fakta 3, korban masih miliki hubungan keluarga. Para korban ini adalah ayah EA berusia 50 tahun, ibu IL berusia 52 tahun, anak laki-laki JW berusia 13 tahun, dan anak perempuan JL berusia 15 tahun. Saat kejadian, para korban adalah tamu apartemen, namun korban pernah jadi penghuni yang sudah lama tidak menempati kaflingnya. Korban menempati unit apartemen nomor 16A berukuran 75 meter persegi yang dibeli pada tahun 2017 dan meninggalkan apartemennya 2 tahun lalu. Adapun hasil sementara keterangan saksi-saksi yang sudah kita ambil memang menyatakan bahwa para korban ini sudah lama tidak menempati salah satu tempat tinggalnya yang ada di apartemen ini, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu. Baru pada hari ini kembali lagi ke apartemen ini dan langsung ada kejadian seperti ini. Para tetangga masih mengingat mereka sebagai sosok yang ramah serta religius.
karena kerap terlihat beribadah. Fakta 4, keempat korban diotopsi sebelum dikremasi. Keempat jenazah ini sempat diotopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, untuk kepentingan penyelidikan. Keempat korban memiliki luka berat di bagian kepala, tangan, dan juga kaki. Psikolog forensik berpandangan ada unsur pembunuhan dalam kasus ini. Aksi tragis yang dilakukan bukan secara bersama-sama, namun ada unsur paksaan. Bukan peristiwa tunggal, yaitu peristiwa menghabisi diri sendiri, tidak. Tetapi ini merupakan peristiwa majmuk. Terhadap 2 orang yang tewas dalam peristiwa tersebut masuk akal. Kalau kemudian polisi menyebutnya ini adalah mereka melakukan aksi yang sedemikian berbahaya sampai menewaskan diri mereka. Tapi terhadap anak, sekali lagi, karena kita gugurkan kehendak dan kesepakatan, dan kita yakini bahwa mereka berada dalam situasi keterpaksaan, mereka justru adalah korban. Korban apa? Korban pidana, korban pembunuhan. Para jenazah disemayamkan di ruangan lantai 10 Rumah Duka Grand Haven Fluid, Penjaringan, Jakarta Utara. Keempat jenazah masing-masing berada di dalam peti dan disemayamkan dalam 2 ruangan yang dijadikan satu. Fakta 5, apartemen TKP sekeluarga tewas, mengungkap bukti. Tidak hanya kali ini saja, kasus kematian juga kerap terjadi di apartemen Teluk Intan. Hal ini diungkapkan pihak penghuni apartemen Teluk Intan di Penjaringan, Jakarta Utara. Salah seorang warga menyebut aksi bunuh diri di apartemen Teluk Intan bukan merupakan yang pertama kali. Selain itu, di tahun 2013, seorang pria 48 tahun juga pernah mencoba melompat dari lantai 3 apartemen Teluk Intan akibat penyakit yang dideritanya yang tak kunjung sembuh. Kasus bunuh diri di Indonesia lebih besar ditemukan di perdesaan daripada di perkotaan dengan perbandingan 1:4. Berbagai kemungkinannya akibat tingkat religiusitas yang tinggi di perdesaan menyebabkan stigma lebih tinggi. Rendahnya kesadaran mencari pertolongan, akses sarana yang lebih mudah, serta kurangnya pelayanan kesehatan jiwa. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Glory Oyong. Ratusan pengungsi banjir Grobogan, Jawa Tengah hingga kini masih bertahan di sejumlah posko pengungsian, salah satunya di Pendopo Kabupaten Grobogan. Ada 100 lebih warga Jagalan dan Purwodadi yang mengungsi di Pendopo Grobogan. Warga mengungsi sejak Jumat pagi karena rumah mereka terendam banjir setinggi 1 meter. Luapan Sungai Lusi mengakibatkan ribuan rumah warga di 49 desa yang tersebar di 12 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian antara 50 hingga 1 meter. Demikian Kompas Update, saya Glory Oyong, sampai jumpa. Penyakit lambung itu biasanya ada masalah utamanya dari asam lambungnya memang ya. Nah, kali ini Bunu akan kasih rekomendasi menu-menu sehat yang bisa Food Lover aplikasikan pada saat sahur ataupun berbuka. Agar kita tidak terkena penyakit GERD atau lambung dan juga baik untuk penderita GERD. Nikmati buah karena dokter menyarankan buat yang GERD juga boleh menikmati buah. Cerita rasa, GERD aman selama puasa? Bisa dong. Sabtu 16 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Di sini tidak ada rahasia. Kota ini punya riwayat ribuan tahun akan doa, liturgi, dan tahajud. Anda seperti batu di dalamnya. Batu yang tidak gemetar atau meneteskan air mata. Istanbul secara historis dikenal dengan nama Bizantium, Konstantinopel, dan Astana. Itu adalah kota terbesar di Turki dan kota terbesar ke-7 di dunia dalam hal jumlah penduduk. Kota ini dihuni oleh 15.636.000 orang dan dianggap sebagai pusat kebudayaan, ekonomi, dan keuangan Turki. Istanbul telah menjadi ibu kota dari berbagai negeri dan imperium selama sejarahnya yang panjang. Itu pernah jadi ibu kota Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Latin, dan Kesultanan Utsmani. Pada berbagai tahapan itu, kota ini diselubungi oleh aura suci. Kota ini punya arti religius penting bagi warganya serta penduduk dari negeri-negeri tetangga. Istanbul terletak di barat laut wilayah Marmara di Turki, serta dipisahkan menjadi dua bagian oleh Selat Bosporus. Membuat kota ini berada di dua benua secara bersamaan. Bagian barat kota ini berada di Eropa, sementara bagian timurnya berada di Asia. Pada 29 Mei tahun 1453, Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II yang kemudian dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, menaklukkan Konstantinopel setelah melakukan pengepungan selama 53 hari. Kaisar Romawi terakhir, Konstantin XI, tewas dalam penyerbuan. Setelah kemenangan diraih, Sultan Mehmed Sang Penakluk memindahkan ibu kota Kesultanan Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel, dan dia mengganti namanya menjadi Istanbul. Penaklukan Konstantinopel dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah dunia. Banyak sejarawan menganggapnya sebagai bab terakhir dari abad pertengahan dan awal dari zaman modern. Selama sejarahnya yang panjang, Istanbul mendapat reputasi sebagai tempat berpadunya beragam kebudayaan dan ras. Oleh sebab itu, kini di Istanbul kita bisa menemukan masjid, gereja, kuil, istana, puri, serta menara bersejarah yang tersebar di seantero kota. Semua itu dibangun pada periode berbeda oleh berbagai suku dan bangsa. Sebagian monumen ini menarik jutaan turis ke Istanbul setiap tahun. Bangunan itu menjadi simbol penting dari kota ini. Setelah Utsmani menaklukkan kota ini, Sultan